bisa membawa potensi yang maksimal nih di dalam diri anak-anak kita. Dan juga maka dari itu program-program yang nantinya diciptakan dengan layanan-layanan yang akan kami sediakan akan berfokus kepada sang anak, akan berfokus kepada karakteristik masing-masing anak yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan programnya nanti akan didesain sesuai dengan anak. Dan kami juga memiliki nilai untuk menghormati perbedaan yang ada. Karena tentu saja untuk menciptakan lingkungan yang inklusi, kita harus memiliki rasa hormat kepada orang-orang lainnya, individu lainnya, anak-anak lainnya. Apapun keadaan mereka, apapun karakteristik mereka. Dan juga kami memiliki nilai kolaboratif, yaitu kami ingin menjadi fasilitator yang bisa menengahi nih kolaborasi di dalam komunitas. Maksudnya apa? Seperti misalkan kolaborasi antara guru dan orang tua, kami bisa menjadi fasilitatornya. Sehingga nantinya perkembangan anak juga dapat maksimal, karena tentu saja perkembangan anak bisa menjadi maksimal ketika adanya kerjasama yang baik nih antara seluruh support system, seluruh lingkungan sekitar anak-anak kita. Dan juga tentunya compassion, yaitu memiliki kepedulian akan well-being akan setiap anak. Jadi program yang ada tidak semata-mata hanya diciptakan sebagai sebuah program yang memiliki target-target A, B, C, D, dan sebagai macam dan begitu banyak target lainnya, tapi jangan sampai kita lupa juga akan well-being, akan kesejahteraan anak kita gitu. Dan dari logo kami ingin membawa nuansa positif, nuansa optimisme supaya dalam proses untuk mendukung perkembangan anak. Dan juga warna pink yang ada di logo kami menggambarkan juga layanan yang kami ingin berikan dengan kasih dan empati dan kepedulian akan perkembangan positif sang anak. Dan pesawat yang ada di dalam logo kami menggambarkan harapan nih yang kami miliki agar anak bisa berkembang dengan maksimal dalam kehidupannya, dapat terbang tinggi seperti pesawat yang ada di logo kami. Begitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, oh ya, ngomong-ngomong, kami bisa dicapai nih, bisa juga ada beberapa hal yang sudah kami sharing melalui sosial media yang kami miliki. Ada Instagram @in.klusi, ada YouTube kami in.klusi menuju Indonesia Inklusi, dan juga bisa menghubungi kami lewat email. Nah, sebelum mulai materi hari ini, saya ingin mengingatkan nanti di akhir akan ada form evaluasi yang kami minta tolong untuk Bapak, Ibu, dan Sobat-Sobat Inklusi isi. Nantinya dengan mengisi form evaluasi tersebut, kami akan mengirimkan sertifikat dan juga bisa memperoleh buklet materi hari ini. Begitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja. Kita bisa masuk ke sesi materi kita hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan narasumber kita pada pagi ini, Kak Dion. Terima kasih untuk waktunya. Kak Dion adalah seorang psikolog pendidikan. Beliau sebelum menjadi psikolog pendidikan juga sudah memiliki pengalaman sebagai shadow teacher dengan klien yang memiliki autism spectrum disorder selama 3 tahun. Juga Kak Dion pernah magang sebagai asisten terapis ABA selama 6 bulan. Begitu. Oke, kalau begitu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Dion. Oke, selamat siang. Coba saya share materinya dulu. Sebentar. Biasanya suka kebalik nih. Nah, udah ya? Sudah kelihatan jelas presentasinya? Sorry Kak Dion, materinya masih bentuk presenter view. Oh, masih kebalik ya? Iya, masih presenter Oke. view. Ya. Ini suka kebalik-balik nih. Sekarang udah? Udah Kak? Udah ya? Oke. Udah. Mantap. Berarti agak delay. Oke. Selamat siang, para peserta. Coba kita cek-cek ada siapa aja nih. Oh ya, beberapa ada rekan-rekan kerja. Oh, beberapa ada partisipan dari tesis. Halo. Selamat siang, terima kasih. Oh, ada Ibu Firia. Halo Ibu Firia.
Halo. Oke, salam semua. Terima kasih. Yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Jadi seperti yang dijelaskan oleh founder, ya perkenalkan, nama saya Dion. Ya, saya psikolog pendidikan dan hari ini saya ingin membagikan materi tentang autism spectrum disorder seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, mau jelasin dulu. Nah, apa sih sebetulnya kaitannya dan mengapa sih kita perlu memahami proses pemrosesan sensori pada ASD? Nah, yang pertama, 69 sampai 95% anak ASD itu mengalami masalah pemrosesan sensori. Jadi, nanti pada saat nanti di masyarakat, pada saat di dunia lapangan, orang tua, masyarakat, guru akan lebih banyak bertemu dengan anak-anak ASD yang mengalami masalah perumusan sensori ini. Dan juga semakin ke sini, semakin perkembangan ilmu, makin banyak bukti-bukti bahwa anak ASD itu mengalami masalah perumusan sensori. Nah, salah satu bukti terkuatnya di DSM 2013, DSM 5, DSM itu itu adalah kitab psikolog dan kitab psikiater untuk menentukan seseorang itu punya masalah mental atau enggak. Nah, di situ tuh sudah ditambah nih bahwa salah satu kriteria dari anak ASD itu adalah memiliki permasalahan sensori. Seperti itu. Berbeda dari DSM yang sebelumnya, DSM 4, di mana masih belum ada tuh permasalahan sensori, masih belum include di uh, di kriteria ASD seperti itu. Nah, kedua, kenapa sih kita perlu belajar? Nah, tentunya pada saat mengikuti materi ini tentunya tidak mungkin mengubah para peserta, Bapak Ibu sekalian menjadi seorang dokter atau menjadi seorang terapis. Tapi tentunya ilmu ini penting sekali untuk menjadi pertolongan pertama pada anak ASD. Contohnya mungkin para peserta ada yang berperan sebagai guru. Nah, pada saat menjadi guru, mungkin bertemu dengan anak yang mengalami ASD, mungkin saja tiba-tiba anaknya nangis nih. Kenapa nangis? Nah, dari situ nanti kita bisa assess nih. Oh, ternyata terlalu berisik nih ruang kelasnya. Atau mungkin pada saat ada pesta ulang tahun. Waduh, ini kenapa anaknya tiba-tiba nangis nih? Yang lain teman-temannya pada asik main, kok dia nangis sendiri? Oh, ternyata kayaknya ruangan terlalu berisik nih. Kita mesti ngapain ya? Oh ya udah, pertolongan pertamanya coba kita pisahkan dulu dari ruangannya, kita bawa keluar. Nanti perlahan-lahan udah lebih tenang, nanti kita bisa bawa masuk lagi. Nah, seperti itu. Jadi mengapa penting bagi masyarakat, guru, dan orang tua untuk mengetahui pengetahuan tentang proses sensori ini pada anak SD. Nah, ketiga tentunya adalah untuk mendukung kerjasama nih antara orang tua, guru, dan terapis. Jadi tentunya kerjasama akan terjalin lebih baik apabila kita memiliki knowledge dan wawasan yang sama. Ketika orang tua cerita, anak saya nggak bisa di tempat yang berisik nih, gurunya tidak akan protes. Maksudnya gurunya juga pasti akan bilang, oh iya saya paham, ternyata anaknya memiliki masalah sensori ya, seperti itu. Jadi ada sebuah knowledge dan wawasan yang setara. Jadi bisa ada kerjasama yang lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, kita mulai nih. Apa itu pemrosesan sensori? Jadi di sini Lucy Jane Miller salah satu ahli pemuka yang mendalami salah satu okupasi terapis yang bekerja di bidang terapi tentunya yang spesialisasinya di sensori integrasi menjelaskan nih apa sih pemrosesan sensori itu. Nah, jadi dia jelaskan kemampuan pemrosesan sensori adalah kemampuan sistem saraf dalam menerima, merespon, dan mengintegrasi. Nah, hal pertama ketika kita membahas tentang pemrosesan sensori, itu kita harus tahu kalau pemrosesan sensori itu terjadi pada otak, pada sistem saraf. Jadi di sini apabila ada pertanyaan tunanetra, tunarungu, tunawicara, itu pemrosesan sensori bukan. Nah, itu jawabannya bukan, karena berbeda nih ketika orang mengalami pemrosesan sensori yang terjadi kerusakan, yang terjadi permasalahan itu adalah di bagian otaknya. Sedangkan kalau tunanetra, tunarungu, tunawicara, itu yang rusak adalah bagian indranya yang tidak berfungsi. Matanya tidak berfungsi, telinganya tidak berfungsi, akhirnya mereka tidak bisa menerima stimulus atau input sensori seperti cahaya, suara, seperti itu. Nah,
apalagi sih ketika memahami pemrosesan sensori, apalagi harus kita pahami. Pertama, pemrosesan sensori itu tugasnya adalah menerima. Nah, menerima itu mudah ya, contohnya kayak ada cahaya atau ada suara. Nah, itu kita menerima tuh. Kita masuk ke telinga dan sampai ke otak kita. Kedua, itu adalah merespon. Jadi misalnya kalau ada cahaya yang terlalu silau atau ada temperatur yang terlalu panas, nah itu membuat tubuh kita berespon nih, kita tutup mata kita atau kita kayak menjauh dari panas tersebut supaya kita tidak terluka. Itu. Nah, yang ketiga, nah yang paling kompleks itu adalah integrasi. Nah, integrasi itu apa? Jadi ketika kita menerima stimulus-stimulus sensori, itu adalah sumber informasi. Air itu panas, air itu disebutnya air, suaranya air. Oh, gimana nih kalau air tumpah, gemercik. Nah, itu semua itu adalah informasi-informasi. Lalu juga ada cahaya masuk, semua itu adalah informasi. Nah, tugas otak adalah mengintegrasi informasi tersebut sehingga menjadi informasi yang terpadu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa melakukan tahap-tahap perkembangan selanjutnya. Contohnya seperti misalnya yang paling mudah banget itu kita menulis. Nah, menulis itu bukan cuma kerja mata dan bukan cuma kerja kulit, tapi itu sebuah gabungan dari seluruh sistem sensori kita. Jadi dalam kita menulis itu kita perlu menggunakan mata, kita perlu menggunakan otot kita untuk menggerakkan pensil, lalu kita duduk juga kita harus duduk tegak. Nah, itu adalah sebuah kerjasama yang membutuhkan informasi-informasi yang sangat terpadu, yang sangat kompleks seperti itu. Contoh lain, misalnya kayak cium bau gitu. Nah, misalnya kan kita pada saat kita mencium bau kan kita bisa tahu kan, misalnya kita cium makanan, oh ini makanannya kayak pedes banget nih. Nah, kenapa kita bisa tahu pedes? Karena kita sebelumnya kita sudah pernah makan cabai misalnya. Oh, cabai itu pedes dan baunya seperti ini gitu. Jadi ketika kita cukup cium baunya aja, kita nggak perlu makan dan kita jadi tahu kenapa itu pedes. Karena kita sudah ada input-input informasi dari sebelumnya. Contohnya yang paling contohnya lagi nih, yang contoh integrasi. Misalnya kita kayak pakai sepatu. Nah, pakai sepatu itu kan juga butuh kerjasama sistem sensori yang kompleks. Nah, tapi kan ketika kita misalnya kayak pakai sepatu di tempat yang gelap atau pakai sepatu di tempat yang atau kita tutup mata sambil pakai sepatu. Nah, itu kan kita kan sebetulnya bisa kan membayangkan sepatunya seperti apa, lalu kita bisa pasang walaupun tidak semudah kita melihat, kita tetap bisa pakai sepatu kita, ingin tali sepatu dengan ya walaupun tidak sempurna tapi kita bisa menyelesaikannya. Karena kenapa? Karena kita sebelumnya sudah tahu nih sepatu itu bentuknya seperti apa, lalu kita tahu nih posisi kaki kita di sebelah mana. Nah, itu butuh kerja sistem sensori yang sangat kompleks seperti itu. Nah, jadi di sini ada 7 sistem sensori. Mungkin beberapa dari peserta sudah tahu. Jadi pertama ada proprioseptif. Proprioseptif adalah otot, lalu ada vestibular, ada taktil, ada auditory, visual, gustatory, dan olfaktory. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, fungsinya sensori itu apa? Nah, ini tidak usah dibaca satu persatu karena rumit sekali. Itu adalah tugasnya ahli itu membaca satu persatu. Nah, di sini yang inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sistem sensori itu adalah fondasi dasar untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan dan melakukan proses tahap-tahap tugas-tugas perkembangan lainnya. Jadi di sini seperti menulis, belajar, komunikasi, kegiatan sehari-hari seperti memakai pakaian atau mandi itu membutuhkan informasi-informasi dari sistem sensori yang berbagai macam, yang kompleks, sehingga jadi informasi yang terpadu sehingga kita bisa nih melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi intinya adalah memang sebagai fondasi dasarnya. Nah, seperti itu. Nah, apa nih akibatnya apabila proses sensori bermasalah? Nah, ketika proses sensori bermasalah, ada 3 nih yang ada 3 akibatnya. Pertama, terlalu peka dengan stimulus sensori. Jadi di sini misalnya ada cahaya dikit atau ada suara dikit, mungkin ada suara es krim lewat. Nah, itu bisa mengganggu sekali. Karena kenapa? Karena ada anak dengan ASD yang terlalu peka kan itu.
Atau mungkin ada suara motor, kita nggak kedengeran nih. Nah, tapi tiba-tiba ada anak yang mungkin kayak, oh, kedengeran dan dia nyamperin motornya seperti itu. Kayak pengen lihat ada apa nih yang lewat seperti itu. Padahal beberapa orang-orang sekitar di rumah itu tidak melihat seperti itu, tidak mendengar. Lalu juga bisa nih terlalu peka, kurang peka dengan stimulus sensori seperti itu. Misalnya mungkin kan kita kan kayak misalnya kita tidur, terus tiba-tiba ada bunyi alarm, nah kita tuh bangun, kita langsung kayak sigap, oh udah siap nih, kita bangun siap dalam keadaan yang uh, mau melakukan aktivitas selanjutnya. Nah, beberapa anak mungkin uh, tidak peka dengan hal tersebut. Jadi akhirnya mereka tidak sadar ada alarm, misalnya akhirnya jadi mereka stay tenang karena mereka tidak terpicu oleh alarm tersebut. Nah, beberapa kasus anak yang kurang peka itu juga bisa ketika mereka melakukan kegiatan misalnya lari-lari atau loncat-loncat, tapi mereka tidak peka nih kalau mereka sudah lelah. Nah, itu juga bisa terjadi seperti itu. Nah, yang terakhir membutuhkan stimulus sensori secara berlebihan. Jadi mereka senang nih untuk mendapat cahaya misalnya. Oh, kita cari cahaya. Oh, ya udah. Jadi anak cenderung kayak menonton laptop. Nah, ketika mungkin untuk beberapa orang kita nonton laptop dalam waktu sejam 2 jam mungkin udah capek nih. Nah, tapi ada anak mungkin karena dia butuh stimulus cahaya, dia bisa melihat laptop berjam-jam, atau juga ada muter-muterin roda. Nah, gitu. Jadi beberapa mungkin dari kita muter-muterin roda itu kan biasa ya, tapi mungkin untuk anak mereka senang nih dapat stimulus gerakan, puter-puterin roda. Nah, mereka bisa memutar-mutarkan roda itu berulang-ulang kali. Seperti itu. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi itu ada teorinya, sudah di label. Nah, ini teorinya seperti ini. Apabila anak terlalu peka, kita sebutnya sebagai hipersensitif. Kalau anak tidak peka, kurang peka, kita sebutnya hiposensitif. Sedangkan kalau anak yang mencari-cari stimulus secara berlebihan, kita sebutnya sensory seeking. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana pengaruhnya ke sensori masing-masing, ke masing-masing sistem sensori ini, permasalahan sensori ke masing-masing sistem sensori. Nah, pertama kita bahas dulu satu persatu, kalau visual seperti apa. Nah, kalau visual, reseptornya adalah mata, stimulusnya tentu saja cahaya. Nah, visual itu fungsinya apa sih? Visual itu fungsinya kayak seperti kita pertama kita membantu kita untuk tahu nih mana benda yang bergerak. Lalu ketika ada benda yang bergerak dengan cepat, itu kita tahu nih kita bisa merespon karena itu berbahaya. Oh, ada benda tajam, kita bisa mundur seperti itu. Nah, juga visual tidak hanya berhenti sampai di situ. Visual itu juga berguna juga berfungsi untuk sosialisasi. Karena pada saat sosialisasi kita akan melihat raut wajah orang, melihat bahasa tubuh orang. Oh, ini orang dengerin kita nggak sih? Oh, ini orang respect nggak sih sama kita? Kayak gitu. Nah, dari situ kan kita sosialisasi karena kita melihat bahasa tubuh dan bahasa wajah dan raut wajahnya dari lawan bicara kita. Nah, kedua dan ketiga tentunya dong untuk belajar, karena belajar kan kita harus membaca, kita harus memperhatikan guru. Ketika mungkin juga dalam kegiatan seperti menari atau bermain basket, bermain musik, itu semua membutuhkan visual karena kita perlu melihat seperti itu. Jadi visual itu penting. Gitu. Nah, masalahnya apa nih ketika ada permasalahan modulasi pada visual? Nah, kalau hipersensitif, yang terlalu sensitif, itu dapat terlalu sensitif nih. Anak dapat terlalu sensitif ketika terdapat cahaya mengarah ke mata. Jadi misalnya ketika misalnya lagi di kelas, kayak gitu, tiba-tiba ada orang lewat. Nah, itu anak bisa dengan mudah terdistrak. Apa nih dia nyamperin kayak gitu. Padahal anak-anak lain mungkin masih bisa fokus nih untuk mematikan gurunya. Tapi ada beberapa anak, terutama anak ASD mungkin bisa kedistrak gitu. Akhirnya mereka keluar kelas, mereka melihat ada apa nih gitu. Karena mereka ingin tahu seperti itu. Nah, lalu yang hiposensitif, nah itu mereka bisa saja kurang peka kayak gitu. Jadi misalnya ada gerakan, mungkin ada temennya mulai gerakin tangan, mungkin beberapa anak udah bisa
menghindar. Mungkin beberapa anak yang mengalami hiposensitif itu bisa tidak sadar, jadi mereka misalnya bisa senggol temannya, pak kayak gitu, karena mereka tidak sadar nih kalau ada gerakan, dan sehingga mereka responnya jadi terlambat seperti itu. Nah, sensory seeking tadi yang seperti saya jelaskan, mereka membutuhkan visual seperti gambar, warna, kilauan dan sebagainya. Jadi mungkin ada anak yang senang melihat gerakan, mungkin mereka jadi memutar-mutarkan roda-roda mobil, atau mungkin senang melihat cahaya, warna-warna, atau bentuk seperti misalnya bentuk balon kayak gitu. Nah, mungkin tuh mereka bisa berulang-ulang kali tuh untuk melihat bentuk-bentuk tersebut. Misalnya kayak main iPad, nah ada video YouTube, video YouTube-nya 10 menit, tapi dia demennya cuma di menit kelima doang nih. Oh kenapa? Di menit kelima ternyata ada balon gitu. Jadi diputar 5 menit 5 terus. Karena mereka seneng nih dapat stimulus visual di balon, seperti warna. Jadi diulang-ulang berkali-kali. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya auditori. Nah, auditori itu mudahnya adalah telinga. Jadi reseptornya adalah bulu-bulu halus. Nah, auditori itu juga penting. Pentingnya pertama untuk berbicara ya dong, tentunya dong. Ketika kita berbicara, kita belajar kosakata, itu kan semua kan dari mendengar. Seperti itu. Lalu tentunya untuk sosialisasi, itu penting banget ya. Ketika kita komunikasi itu kan kita perlu mendengarkan orang bicaranya apa, pesannya apa, seperti itu. Lalu juga kemampuan akademis, wah itu juga tentu saja krusial sekali untuk kita. Karena ketika mendengar belajar itu kan tentu kita kan perlu mendengarkan gitu dari guru atau dari orang tua atau dari guru les atau dari terapis itu kita harus mendengarkan seperti itu. Nah, permasalahannya kalau auditori apa? Kalau hypersensitif, nah mungkin beberapa anak yang hypersensitif itu mungkin ketika masuk bioskop tiba-tiba dia bisa teriak-teriak, mengalami tantrum eh, karena ya suaranya terlalu kencang seperti itu. Mungkin beberapa anak malah tegang, malah senang nonton nonton film di bioskop tersebut, malah membuat mereka jadi fokus. Tapi beberapa anak mungkin jadi teriak, jadi tidak suka, dan akhirnya mereka butuh misalnya dipisahkan dulu nih dari tempat bioskop itu karena mereka terlalu sensitif dengan suara-suara yang keras, bunyi-bunyi yang keras. Lalu kalau hiposensitif seperti apa? Nah, mungkin beberapa anak yang mengalami hiposensitif itu bisa tidak peka nih dengan suara-suara kencang. Jadi contohnya seperti alarm. Misalnya pada saat ada alarm sekolah, anak-anak lain itu, wah oke saatnya kita pulang nih, saatnya kita makan. Nah, beberapa anak mungkin yang mengalami sensitif justru tidak peka dengan suara itu. Mereka akan stay, mungkin ketika mereka lagi belajar, lagi fokus, terutama anak SD kan, biasanya kan mereka sebagian dari mereka tuh fokus banget belajar, bisa kalau dalam melakukan, misalnya dalam bermain, dalam melakukan belajar atau hal-hal yang mereka suka itu biasanya mereka fokus banget. Nah mungkin banget ketika ada alarm atau ada suara apa kayak bel sekolah, mereka tuh bisa nggak kedengeran dan mereka tetap melanjutkan kegiatan mereka seperti itu. Nah beberapa juga mungkin ketika ada beberapa anak yang memang hiposensitif, misalnya kayak dalam kegiatan TK, misalnya dalam TK itu kan guru itu kan excited kan nadanya excited, nadanya semangat, itu membuat anak kan jadi senang juga, mereka jadi semangat juga. Nah, beberapa mungkin anak hiposensitif justru mereka tidak peka dengan suara nada bicara yang lantang, nada bicara yang eh, semangat. Nah, justru itu membuat karena mereka tidak peka, jadi mereka mungkin akan lemes gitu, karena mereka tidak terbawa suasana yang dibuat dari suara tersebut gitu. Jadi mungkin ada beberapa anak ketika teman-temannya nari, gurunya menceritakan cerita dengan excited pada suatu hari ada serigala. Nah, mungkin anak-anak tidak peka, mereka jadi ngelamun, mereka jadi nggak mendengarkan karena mereka tidak peka dengan suasana yang dibawa melalui suara. Gitu. Nah, sensor seeking tentunya mencari suara yang kencang, keramaian. Nah, itu mereka senang sekali seperti itu. Jadi atau mungkin mereka bisa membuat suara-suara sendiri kayak mungkin teriak, mungkin mereka mengulang-ulang suara yang mereka ingin mereka dengar. Halo, 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 halo. Kan ada gemanya, membuat gema. Nah, itu mungkin mereka suka
membuat gaung, nah akhirnya mereka mengulang-ulang mengeluarkan suara seperti itu. Nah, selanjutnya taktil. Taktil peraba kulit. Nah, taktil tuh reseptornya banyak di kulit, ada 5 dan bahasanya susah-susah. Ada yang temperatur, ada yang goresan, ada yang getaran. Nah, itu berbagai macam reseptornya. Intinya, stimulus yang dari taktil itu adalah sentuhan, getaran, dan temperatur, kayak gitu. Nah, tujuannya apa? Taktil itu ya tentunya pertama adalah melindungi stimulus dari membahayakan. Jadi misalnya ketika ada ketika ada misalnya temperatur, misalnya kayak kita sedang memasak air. Nah, itu kan pada saat kita mendekatkan tangan kita, misalnya mau megang potnya, mau megang pancinya, tentunya kan kita kan merasa kayak, oh panas nih. Gitu. Nah, jadi ketika kita ngerasa itu, kita bisa menarik nih. Kita tarik tangan kita, oh nggak boleh nih, ini bahaya banget nih. Kalau pegang pasti kita terluka. Seperti itu. Lalu juga membantu untuk mengenal dan membedakan stimulus. Jadi kita tahu nih kalau benda tajam itu seperti apa rasanya ketika terkena kulit. Lalu juga penting banget nih untuk komunikasi dan sosialisasi. Kenapa penting? Karena ketika kita sosialisasi komunikasi dan mungkin kita merangkul teman kita dan atau mungkin kita mencoba untuk mengajak teman kita tosan, nah itu kan membutuhkan taktil kan. Misalnya kalau taktilnya bermasalah, mungkin anak tidak suka nih. Nah, tos yuk, nggak mau, kenapa? Oh, sakit gitu. Oh, ternyata anaknya mengalami hipersensitif, terlalu berlebihan seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya kalau modulasi pada taktil. Pertama, hipersensitif. Ya tentunya menghindari sentuh orang lain. Nah, biasanya tuh anak hipersensitif itu demennya tuh sendiri. Kenapa demennya sendiri? Karena takut tersenggol gitu, takut tersenggol temennya. Biasanya di pojok aja. Karena mereka terlalu sensitif nih, gitu. Kesenggol dikit bisa teriak seperti itu. Nah, lalu hiposensitif. Nah, di sini hiposensitif itu tidak peka nih dengan perubahan temperatur dan mungkin ketika ada sentuhan mereka tidak peka. Nah, biasanya anak hiposensitif itu kalau lagi asik nih main sama temennya tiba-tiba plak, mereka sebetulnya pelan-pelan kan, maksudnya mereka tidak sadar kalau mereka tuh sedang menggeplak temannya, padahal temannya tuh udah nangis, sudah marah-marah, tapi ternyata mereka tidak sadar seperti itu karena mereka tidak peka. Gitu. Lalu ada yang sensory seeking, nah ini seneng nih biasanya anaknya main lumpur, lalu senang bermain lem. Kenapa? Karena dapat sentuhan, menyenangkan sekali sentuhan buat mereka seperti itu. Nah, selanjutnya olfaktori. Olfaktori, udahnya itu adalah hidung, pernafasan. Nah, jadi reseptornya adalah bulu-bulu halus. Stimulusnya tentu bau-bau kimiawi dari makhluk hidup, dari makanan dan benda-benda tertentu. Nah, tujuan utama olfaktori adalah untuk melakukan seleksi makanan nih berdasarkan bau. Jadi kalau ada baunya nggak sedap, baunya amis, itu kan kita langsung menjauh kan. Kita nggak mau mendekat. Atau mungkin bau-baunya yang bau kotor, seperti ya bau-bau kotor, mungkin di kamar mandi, seperti itu kan kita kan jadi tidak menjauh kan, karena itu adalah usaha dari olfaktori untuk melindungi diri kita dari benda-benda yang berbahaya, seperti itu. Nah, olfaktori apa? Kalau hipersensitifnya, pertama terlalu peka nih dengan bau-bau yang tidak mengganggu orang lain sebetulnya, seperti itu. Jadi kalau ada bau, misalnya ada bau, mungkin juga bisa nih di kelas anak lagi belajar, tiba-tiba misalnya kelas sebelahnya lagi ada pelajaran masak nih, masaknya masak Indomie, misalnya kayak gitu. Nah, mungkin anak berapa hipersensitif dan kebetulan juga mereka suka Indomie. Nah, tuh bisa tuh mereka kayak keluar kelas, nyamperin, masak apa nih di kelas sebelah. Lalu mereka masuk ke kelas itu dan mereka minta makanan, minta Indominya. Nah, bisa kayak gitu tuh. Padahal anak-anak lain tuh nggak peka, nggak tahu ada nggak tahu kalau kelas sebelah tuh masak Indomie nggak tahu, tapi beberapa anak yang hipersensitif mungkin bisa peka
dan bisa tahu nih, oh ada bau-bau yang enak, ada bau-bau yang nggak enak. Mereka lebih peka dibandingkan beberapa anak-anak lain yang tidak mengalami hipersensitif. Nah, hiposensitif, nah mungkin tidak sadar nih dari bau makanan yang dia makan. Kayak misalnya mungkin baunya udah bau pedes nih, tapi mereka makan, akhirnya mereka kepedesan. Karena mereka tidak sadar dari bau-baunya. Nah, yang sensory seeking, nah mereka bisa nih kayak mencari-cari bau yang mereka sukai gitu. Mungkin bau makanan yang manis, bau makanan yang wangi, atau mungkin bau-bau tertentu yang sebetulnya tidak disukai orang lain, tapi mungkin ada anak yang suka dan akhirnya mereka mencium, mencoba menghirup kayak gitu. Oh, karena baunya itu mereka membutuhkan bau tersebut kayak gitu. Mereka senang nih untuk mencari bau-bau tersebut. Mungkin mereka juga bisa peluk-pelukin beberapa orang gitu karena oh orang ini baunya menyenangkan ya, saya suka gitu, saya butuh bau ini juga. Akhirnya mereka bisa peluk-pelukin orang tersebut. Gitu. Nah, berikut selanjutnya gustatory. Gustatory mudahnya adalah lidah. Jadi reseptornya adalah papila yang ada di lidah. Stimulusnya adalah kimia dari makanan-makanan atau benda-benda tertentu. Rasa-rasa yang dirasakan asin, manis, pedas, pahit, dan umami, micin. Gustatory fungsinya adalah untuk menyeleksi makanan yang berguna bagi manusia atau tidak berguna. Tentunya makanan-makanan berguna adalah makanan yang rasanya asin, manis, terutama dua itu, asin manis. Jadi ketika kita makan makanan asin dan manis, itu menyenangkan kita dan akhirnya kita bisa makan gitu. Tapi kalau kita makan pedas dan pahit, itu kayaknya ini berbahaya nih untuk tubuh kita. Jangan dimakan deh, jadi kita enggan untuk memakannya. Seperti itu. Nah, kalau pada gustatory apa? Nah, hipersensitif mungkin bisa menolak nih makan makanan dengan tekstur tertentu. Mungkin mungkin ada beberapa anak yang kurang suka nih, terlalu sensitif dengan bentuk-bentuk seperti jelly. Nah, atau ketika makan jelly, hop, mereka jadi apa nih gitu. Akhirnya rasanya apa nih gitu. Kok nggak enak ya, akhirnya mereka buang gitu. Mungkin ada yang terlalu peka dengan panas. Wah, ini sebetulnya panasnya biasa aja nih, tapi ketika mereka, oh ini kok kenapa panas banget ya? Kurang enak nih, akhirnya mereka lepeh, mereka buang. Atau kita makan, sebetulnya rasanya itu ada pahit sedikit, tapi kalau orang biasa sebetulnya nggak kerasa nih, tapi mungkin ada anak yang terlalu hipersensitif, nah kerasa nih pahitnya, jadi akhirnya mereka buang, mereka tidak suka makanan tersebut, mereka lepeh, misalnya seperti itu. Nah, lalu kalau ada yang hiposensitif, mereka memiliki rasa yang kuat seperti pedas tanpa menyadarinya. Jadi makan pedas, makan pahit, mereka nggak sadar nih. Oh, karena iya, karena mereka hiposensitif, mereka tidak kurang peka. Jadi mereka makan aja padahal makanan ini tuh pedas banget nih. Nanti akhirnya mereka bisa sakit perut. Karena mereka sebetulnya makan makanan yang pedas banget seperti itu. Nah, lalu yang sensory seeking tentunya jadi kayak senang menjilat-jilat barang tertentu, mungkin ada seperti menjilat permen, untuk mainan permennya bisa berkali-kali hingga habis-habis. Mungkin juga ada jilat-jilat barang seperti jilat mainan, mungkin ada jilat biasa pernah saya lihat adalah jilat kunci, kunci kunci rumah itu jilat-jilat karena ada rasa tertentu yang mereka suka dari situ begitu. Dapat juga mungkin suka makan pedas, rasa yang panas, yang berlebihan. Akhirnya mereka coba senang mencari-cari makanan-makanan tersebut seperti itu. Nah, yang terakhir bukan yang terakhir, proprioseptif. Nah, ini yang paling diunggul-unggulkan oleh orang-orang okupasi terapi nih. Nah, proprioseptif reseptornya adalah otot, stimulusnya tekanan. Nah, proprioseptif itu mengetahui posisi tubuh dan anggota tubuh. Nah, paling gampang gimana nih contoh proprioseptif itu adalah paling gampang itu adalah di mana proprioseptif kita menjadi salah satu sistem sensori yang paling dominan tuh ketika kita tuh mau pasang sepatu tapi di kegelapan. Nah, itu proprioseptif tuh yang pasti bekerja tuh.
Jadi di situ kan kita nggak ngeliat kan, kita nggak ngeliat, mendengar pun juga mendengar apa gitu kan, kita mau pakai sepatu gitu loh. Nah di situ proprioceptif kerja tuh. Jadi kita tahu nih, walaupun kita merem kita tahu nih, oh sepatu kita itu ada di bagian, ada di bawah kita nih, di bawah tangan kita. Oke, jadi sekarang butuh membungkuk, terus kita raba-raba, dibantu dengan taktil juga. Oh, kita raba tali-talinya, terus kita gerakin, oh tangan saya ada di kanan, ada di kiri. Pertama saya harus ngapain nih? Oh, pertama saya harus bikin simpul ini dulu. Hup, kayak gitu. Lalu kita bikin simpul apa lagi, dan akhirnya kita bisa ikat sepatu. Nah, itu proprioseptif banget tuh. Kalau kita ngelakukannya dengan merem. Sebetulnya lebih optimal ketika kita melihat kan, karena kita tahu udah sampai mana nih progres ikat sepatunya, dan kita mesti ngapain lagi selanjutnya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ketika kita merem, kita bisa melakukan ikat sepatu. Kenapa? Karena kita punya sistem sensori namanya proprioseptif, kita punya sistem sensori namanya taktil, itu yang bisa membantu kita. Itu. Nah, contohnya lagi, misalnya tuh kayak pakai baju di kegelapan. Nah, pokoknya eh, yang kan memang dominan kita visual ya, tapi kalau kita merem kita juga bisa gitu, kayak pakai baju. Nah, pakai baju itu juga membutuhkan proprioceptif banget tuh. Kalau kita merem, karena kita nggak lihat kan, kita bajunya udah sampai mana, maksudnya udah dipakainya seperti apa, rapi atau enggak, gitu kan. Kita tahu tuh kalau misalnya pakai baju. Kalau kita merem tuh proprioceptif banget. Jadi pertama kita tahu nih lengan kita di sebelah mana, tangan kita kan sebelah kanan kiri ya. Oke, ini bajunya seperti ini. Pertama mesti ngapain? Masukin satu lubang, masukin satu lubang, kita pasang kancing satu persatu. Jadi kita nggak perlu lihat nih tangan kita di sebelah mana ya, tangan kita di atas, di bawah, di samping, di kanan, tidak perlu kan, karena kita tahu, kita langsung otomatis tahu nih posisi tubuh kita di mana. Oh, tangan kita tuh di sebelah sini, tangan kita tuh sebelah sini, tanpa kita perlu melihat. Nah, itu proprioceptif tuh bekerja seperti itu. Gitu. Nah, proprioceptif juga mengatur nih seberapa cepat dan kuat otot yang perlu digunakan gitu. Jadi ketika kita nendang bola, kita mau nendang, misalnya kita lihat gawang, kita mau nendang bola, nah kita kan perlu atur nih kekuatannya nih. Kalau kita terlalu kenceng, bolanya bisa melambung keluar, malah nggak gol. Tapi kalau kita terlalu pelan, nanti malah nggak gol, malah bolanya nggak gerak kayak gitu. Nah, jadi kita mesti atur kekuatan otot kita seberapa cepat dan seberapa kuat supaya bola itu masuk gol gawang. Gitu. Nah, permasalahannya apa nih? Kalau proprioceptif. Nah, pertama hypersensitif nih. Jadi anaknya terlalu sensitif dengan gerakan. Jadi mereka tuh jadi uh, otot mereka terlalu peka gitu. Jadi kalau ketika mereka berlari, mereka merangkak, mereka berputar-putar, mereka tuh tidak suka dengan kegiatan tersebut. Kayak gitu. Dan anak juga tidak menyukai beberapa tekstur makanan yang membutuhkan gerak otot yang maaf, membutuhkan gerak otot yang terlalu berlebihan, gitu, terlalu kencang. Mungkin makan daging, itu kan mereka butuh gerak otot yang kencang, kayak gitu. Mungkin mereka jadi tidak suka. Ada beberapa mungkin kayak seperti misalnya kayak dipeluk. Beberapa anak kan, terutama beberapa anak-anak AST kan senang kan, mungkin dipeluk kencang, di pressure, kita peluk, itu membuat mereka jadi lebih tenang, lebih calm. Nah, mungkin ada beberapa anak yang kalau mengalami hipersensitif proprioceptif, itu justru malah sebaliknya. Gitu, malah ketika dipeluk, mereka malah nggak suka. Gitu. Mereka diajak kegiatan outbound gitu, kayak apa? Kayak lari, mungkin kayak loncat di tempat tinggi. Nah, itu mungkin mereka tidak suka karena mereka dapat tekanan otot yang membuat mereka tidak nyaman. Seperti itu. Atau mungkin yang hiposensitif, nah itu mereka mungkin jadi tidak peka nih. Pertama mereka tidak kerasa nih dengan stimulus-stimulus yang diberikan kepada otot, tekanan seperti mereka tidak peka. Oke, mungkin jadi beberapa kasusnya mungkin karena mereka hiposensitif, mereka juga tidak peka kan, cepat, kuat ototnya mereka tidak peka. Jadi mungkin ketika mereka bermain olahraga, ketika mereka perlu loncat, kan ketika kita perlu loncat kan loncat ke bawah, itu kan kita kan secara otomatis kan kita mempersiapkan otot kita kan, oh kalau loncatnya setinggi ini tenaganya untuk tahan di tanah tuh seberapa kuat gitu. Nah mungkin beberapa anak itu tidak peka, karena mereka tidak peka dengan kekuatan otot mereka, ketika mereka loncat mungkin mereka jatuh.
Oh ini ternyata terlalu lemah nih. Nah mereka nggak tahu nih gitu. Mereka nggak tahu. Oh ternyata tekanan otot saya terlalu lemah nih gitu. Mereka tidak sadar gitu. Nah mungkin beberapa kasus juga karena mereka tidak peka dengan otot mereka, ketika mereka mau nyapa teman mereka, apa kabar? Nah tapi itu digeplak temennya, plak gitu. Nah itu karena mereka tidak peka tuh, karena eh, tenaga mereka tidak ada bayangan seberapa kencang. Nah kira mungkin mereka jadi tidak sengaja, tapi sebetulnya mereka tujuannya adalah baik, nyapa, tapi mereka karena tidak peka mereka jadi terlalu kencang seperti itu. Dan juga nih karena mereka tidak peka dapat stimulus tekanan, mereka tuh jadi kurang bisa membayangkan letak tubuh mereka kayak gitu. Jadi misalnya contohnya tuh yang paling umum itu biasanya itu ketika belajar nari. Nah, misalkan anak-anak TK itu kan ada show, ada eh, tampil kan depan panggung. Nah, sebelum itu kan beberapa bulan, beberapa minggu kan mereka akan latihan nari dulu. Nah, gimana latihannya? Biasanya kan dicontohin kan di guru ke depan kan. Dicontohin kan dari guru di depan gitu. Mereka lihat, terus mereka lakukan kayak gitu. Nah, beberapa anak mungkin tidak peka nih dengan letak tubuhnya. Jadi ketika gurunya nyontoin, mungkin contohnya bisa salah. Mungkin bisa mereka bingung nih, oh, tubuh tubuh oke gitu. Mungkin mereka gerakannya jadi agak beda sedikit walaupun memang sudah serupa. Nah, kenapa bisa gitu? Karena mereka bingung nih letaknya di mana gitu. Karena kan dengan mengetahui letak tubuh kan kita kan butuh stimulus kan dari otot kan. Disentuhnya di bagian mana seperti itu. Karena mereka tidak peka, mungkin mereka gerakannya bisa salah. Gitu. Nah, sensory seeking, nah ini yang heboh nih biasanya kayak gitu. Jadi senang kayak apa? Misalnya kayak ketinggian, misalnya naik meja atau naik ranjang, apa? Naik meja gitu terus mereka loncat ke ranjang supaya mereka tuh bisa dapat stimulus nih dari apa? Stimulus otot mereka dari tekanan, misalnya loncat dapat tekanan, nah itu mereka suka tuh kayak gitu. Bisa juga yang senang dipeluk kenceng-kenceng kayak gitu. Kadang-kadang ada beberapa anak yang justru malah seneng nih kalau misalnya tangannya ditepuk kenceng, plak gitu. Wah dapat stimulus nih, mereka ketawa, mereka seneng kayak gitu. Ada beberapa juga mungkin anak-anak yang suka gigit-gigit, kunyah-kunyah kayak gitu. Karena mereka seneng nih dengan stimulus tekanan untuk otot mereka seperti itu. Itu proprioceptif, lalu vestibular. Vestibular itu keseimbangan, intinya gitu, gampangnya keseimbangan. Reseptornya itu ada di bulbul halus di telinga. Jadi bulbul halus kan memberikan kita informasi kalau kita nunduk, kalau kita lagi misalnya naik angkot tuh contoh paling gampang vestibular tuh bisa naik angkot misalnya. Eh, Naik angkot kan kita gerak kanan, gerak kiri. Nah itu kan kita tahu kan kita sadar kalau kita tuh sedang digerak-gerakan oleh abang angkotnya seperti itu. Karena kenapa kita tahu? Karena kita punya bulu halus nih gitu. Walaupun kita merem, kita tidur, kita tahu nih kita gerak, kita gerak kayak gitu. Vestibular gunanya apa? Pertama, informasi mengenai gerakan tubuh kita. Jadi kita tahu kita tegak, terus kita tahu nih kalau kita disenggol teman kita atau kita mungkin lagi duduk tiba-tiba kursinya patah, itu kita tahu kan kita gerak, jadi kita bisa langsung berdiri, langsung sigap seperti itu. Seperti itu. Jadi kan informasi mengenai tubuh kita mengenai pergerakan atau tidak. Jadi tujuannya seperti itu. Dan tujuannya juga untuk berdiri, nanti untuk duduk, untuk bersikap sopan gitu kan. Kita tahu nih, oh posisi kita tegak, oh posisi kita terlalu lunglai, terlalu nyantai kayak gitu. Nah itu informasinya diberikan oleh vestibular. Gitu. Nah, kalau yang persensitif apa nih? Nah, contohnya nih yang pernah dilihat itu adalah naik mobil 1 jam. Nah, mungkin beberapa teman, beberapa partisipan, Bapak Ibu juga mungkin kalau naik mobil itu kan juga ngerasa pusing, kayak gitu kan. Misalnya ke puncak, ke Bandung, lewat jalan darat, gak lewat tol, waduh itu kan pusing banget tuh ya, mesti muter-muter. Nah itu
salah satu bentuk sensitif nih kalau di vestibular. Nah, kalau anak-anak ASD biasanya mungkin juga terjadi mereka naik mobil, tapi mungkin karena mereka lebih sensitif, mungkin yang jalannya cuma naik mobil 20 menit dari rumah ke sekolah itu udah bikin mereka pusing banget tuh. Nah, akhirnya udah sampai sekolah tuh udah kayak mood-nya udah jelek gitu, mood-nya udah jelek karena pusing gitu, karena di perjalanan tuh, "Ini perjalanan bikin saya pusing," kayak gitu, "saya udah mood-nya udah jelek." Nah, nanti mesti gimana tuh kalau udah mereka udah pusing. Nah, gitu. Atau jadi mereka juga mungkin kayak, tidak suka nih dengan kegiatan yang, bergerak, contohnya kayak ayunan, kayak perosotan, atau melompat, aduh enggak deh, enggak banget deh kegiatan itu bikin saya, pusing, bikin saya, tidak nyaman, seperti itu. Nah kalau yang hiposensitif justru malah tidak peka nih, kayak gitu. Jadi misalnya kayak kesenggol temennya, kan kalau kita kesenggol orang kan dengan kenceng kan kita langsung tahu kan kalau badan kita tuh udah mau jatuh gitu. Walaupun kita merem juga kita tahu kan, oh kita udah mulai mau jatuh nih, kayak gitu. Nah mungkin ada beberapa anak yang ngesenggol temennya, mereka tidak peka nih, oh udah kesenggol nih, terus mereka jatuh, pas mereka ketemu lantai mereka mungkin baru sadar, "Oh, aku disenggol temennya," gitu, "aku disenggol temen nih." Nah, ketika, anak yang tidak mengalami hiposensitif mungkin mereka bisa ketika jatuh mereka mungkin bisa tahan dengan kaki kirinya atau tahan dengan tangan, kayak gitu. Terus mereka marah ke temennya, "Kamu kok nyenggol sih?" Gitu, gitu kan. Nah, mungkin kalau anak ASD mungkin, yang mengalami hiposensitif vestibular, mungkin tidak peka dan akhirnya mereka jatuh, seperti itu. Dan tidak, memberikan respon yang spontan. Nah, kalau yang sensor seeking, nah ini juga nih, biasanya anak yang tipenya, heboh heboh juga nih. Ya senang lompat, senang manjat ketinggian, dan juga ada beberapa kasus kayak misalnya, di tempat tinggi, eee, ya di tempat tinggi, eee, mereka terus kayak di tempat tinggi sengaja manjat di tempat tinggi, eee, ya udah di situ, nggak mau ke mana-mana, berdiri aja di situ. Karena mereka senang tuh dapat sensasi tingginya, gitu. Karena kan, kan beda gravitasi ya, maksudnya kan ketika kita di lantai, misal di, lantai yang dasar dengan kita di tempat yang tinggi kan, gravitasinya berbeda gitu, mereka bisa merasakan itu, gitu. Terus juga kayak mungkin mereka demen, perosotan, muter-muter berkali-kali. Nah, ada anak, pernah, demen banget puter-puter, puter-puter, puter-puter puter-puter puter-puter, ya berkali-kali mereka senang terus, diladenin sama gurunya kan, karena gurunya juga, belum paham juga. Jadi mereka kayak muter-muter muter-muter, anaknya, seneng nih, lagi yuk," muter-muter muter-muter, akhirnya mereka pusing gitu kan. Tapi mereka, karena mereka pusing, jadi mereka kayak, eee karena anaknya pusing, jadi karena anaknya pusing, jadi anaknya jadi heboh gitu, jadi apa ya, gimana ya jelasin ya, pusing, muter-muter, jadi mereka heboh, kelayangan gitu, iya kelayangan. Jadi mereka kayak, ketika disuruh belajar, ketika melanjutkan aktivitas, justru malah kayak, malah nyenggol barang jatuh sana sini kayak mabok gitu. Nah itu kan, kalau guru tahu kan bisa, "Oh ya anak ini kayaknya ngalamin sensory seeking nih." Oke, mereka senang. Jadi reward deh misalnya kalau, eee, belajar belajar, oh bisa nyelesain tugas, oke kita putar tapi jangan terlalu banyak ya, nanti kalau terlalu banyak, mereka pusing, nanti pusing kelayangan kayak mabuk itu malah justru, nyenggol sana, nyenggol sini, malah malah jadi malah nggak produktif gitu, malah nggak apa, nggak kondusif, seperti itu. Nah, bagaimana nih dampaknya ke anak? Nah, sebetulnya dampaknya banyak banget seperti yang kayak kita lihat kan di piramida, William Schellenberger itu, piramida sensori itu. Dampaknya banyak dampaknya banyak. Dampak pertama itu, dampak yang umum, yang paling umum adalah, koordinasi tangan dan kaki. Jadi ini, koordinasi tangan kaki dengan mata yang tidak optimal. Jadi kan, kayak kita mau contohnya adalah kita mau menulis, kita mau nendang, atau anak-anak mau belajar nari, itu kan, bukan satu atau 2 sistem sensori saja yang bekerja, tapi seluruh sistem sensori yang bekerja.
ya mungkin lebih dominan mata, oke. Ya, mungkin lebih dominan otot, oke gitu. Tapi itu adalah kerjasama satu kesatuan dari seluruh indera, seluruh sistem sensori gitu. Nah, pertama mungkin kegiatannya seperti kayak melempar, menulis, itu kan membutuhkan kerjasama nih beberapa sistem sensori, terutama dari mata dan dari otot gitu. Ketika kita nulis kan kita mesti lihat nih bukunya tuh di mana kayak gitu. Lalu kita mau nulis apa, lalu kita mesti pegang pensilnya bagaimana, lalu posisi duduknya seperti apa gitu. Nah, coba bayangkan kalau satu nggak berfungsi, satu aja nggak berfungsi. Misalnya nggak berfungsi itu adalah vestibular misalnya. Kalau vestibular nggak fungsi kan berarti kan anak kan susah tuh kalau tahu dia duduknya tegak, dia duduknya nggak tegak tuh mereka dia nggak tahu kayak gitu. Nah mungkin nanti pas nulis mereka mungkin nulisnya kayak lenje-lenje gitu. Padahal mereka sebetulnya tujuannya mereka fokus gitu, fokus untuk nulis seperti tapi mereka jadi lenje-lenje. Nah akhirnya tulisannya jelek dan akhirnya mungkin jadi diomelin sama guru seperti itu. Ini kenapa nih tulisannya jelek kayak gitu. Kamu sih duduknya gitu. Padahal mereka kan sebetulnya tidak tahu kan kalau mereka tuh lagi duduknya tegak atau enggak. Karena mungkin stimulus sensori mereka tidak peka, mereka hiposensitif. Salah seperti itu. Dan juga tadi mungkin pada saat nendang bola, tadi contoh yang diberikan, mungkin terlalu kencang nih, terlalu kencang nendang bola, gitu. Akhirnya bolanya malah nggak kena, terus atau bolanya malah mental kemana gitu. Seharusnya diarahkan ke gawang, gawang kecil, tapi malah melambung ke atas gitu karena mereka tidak peka nih dengan kekuatan otak mereka. Atau mereka jadi karena koordinasi visual dan proprioseptifnya masih belum, mungkin mereka bisa nih nendang nih, tapi karena visual mereka kurang oke dan kurang ada kerjasama, mungkin mereka nendang, tapi nendangnya malah kemana kayak gitu. Kayak gitu. Ya, contohnya paling mudah itu menulis, menendang, seperti itu. Seperti itu. Lalu juga nih kesulitan untuk mandiri. Ini kan mandiri kayak seperti pakai sepatu, seperti pakai baju, itu kan juga butuh kan kerjasama dari berbagai sistem sensori kan. Nah, pakai baju, itu kan kita ada kerjasama dari sistem sensori taktil, kulit, ada sistem sensori proprioseptif, otot, supaya kita tahu nih, oh nih baju sebetulnya udah kita pakai atau belum sih. Terus posisi tangan saya tuh harus di mana ya ketika saya memakai baju gitu. Pakai kancing di mana ya? Pakai kancing ya, gitu. Tekanannya mesti seperti apa ya pakai kancing ya? Pakai kancing kan susah kan? Maksudnya kalau kita terlalu kenceng, kancingnya bisa copot. Kalau kita terlalu pelan, kancingnya juga nggak bisa masuk, kayak gitu. Lalu juga posisi tangan kita, posisi kaki kita, lalu vestibular juga kan, kita harus kayak kita harus tegak badan kita, posisi badan kita harus sesuai dengan posisi kita tuh harus sesuai, iya, harus sesuai supaya baju itu bisa kepakai, begitu. Lalu contohnya juga misalnya kayak buang air kan juga membutuhkan proprioseptif dan taktil kan, karena kita kan ketika kita membersihkan buang air, pada saat membersihkan setelah buang air, cebok, itu kan kita butuh mengarahkan air ke bagian privat kita kan. Nah, bisa ke bagian privat kita. Nah, itu kan kita nggak bisa ngelihat kan, karena memang badan kita kan nggak mungkin melihat ketika kita lagi duduk itu kan kita nggak mungkin melihat bagian tersebut kan dan itu butuh proprioseptif dan taktil banget tuh gitu. Nah mungkin kalau anak-anak yang tidak peka jadi nggak tahu tuh mesti ngarahinnya kemana ketika mereka membersihkan ketika buang air gitu. Mungkin jadi belepotan kemana-mana atau mungkin butuh bantuan dari gurunya untuk membantu mereka untuk membersihkan seperti itu. Nah pakai sepatu juga ikat tali sepatu, nah itu ribet tuh, rumit banget. Jadi memang bisa optimal, kalau optimal akan lebih baik lagi cara pakai sepatunya. Tapi beberapa anak kan juga bisa pakai sepatunya yang ada velcro kan, nah itu juga bisa. Nah, sosialisasi dan bahasa, nah ini juga penting banget sistem sensori itu. Kenapa penting? Pertama karena kan ketika kita sosialisasi itu kita kan harus lihat raut wajah, kita harus lihat bahasa tubuh, ekspresi wajah,
lalu juga untuk kerjasama dengan auditori. Jadi kita ketika orang teriak, misalnya kayak mama nggak suka ya gitu. Nah, nah itu kan kita kan butuh berbagai informasi nih sebelum kita tahu kalau sebetulnya mama teriak itu tuh dia tuh marah gitu loh. Pertama kita harus tahu dulu nih marah itu seperti apa. Itu kan dari auditori. Oh nih marah ini. Terus kita mesti lihat dulu. Oh biasanya kalau orang marah tuh ekspresinya mukanya merah, terus matanya itu agak melotot kayak gitu. Lalu juga nada suaranya kencang atau eh, kencang atau pelan gitu. Oh marah itu. Nah jadi untuk memahami orang marah aja tuh udah kompleks banget gitu loh. Butuh sensori ini itu. Gitu loh. Butuh tahu katanya marah itu seperti apa. Oh marah, diejanya seperti marah. Lalu kedua dari visual, informasi dari visual. Oh raut wajahnya seperti apa nih? Seperti itu. Lalu informasi dari auditori kayak suara. Oh suaranya kencang, suaranya pelan. Oh marah itu kencang. Nah itu baru kita kayak mendapat informasi yang terpadu nih. Oh marah. Oh ini marah nih, ibu guru marah nih. Walaupun ibu gurunya nggak bilang saya marah ya gitu. Tapi mereka bisa tahu karena dari raut wajahnya, dari pengalaman-pengalaman mereka yang sebelumnya gitu. Nah, kalau bermasalah visual aja yang bermasalah gitu kayak misalnya jadi mereka mungkin kurang peka melihat raut wajah gitu. Nah, itu bisa nggak sampai informasinya kalau misalnya kayak guru langsung marah seperti itu. Dan juga bahasa, bahasa apalagi kan itu audit misalnya butuh auditori gitu kan. Bahasa butuh auditori pertama misal kita sebut misal kayak makanan ini pedas nih, makanan ini pedas. Nah, makanan ini pedas aja tuh udah butuh kerjasama dari berbagai sensori. Pertama satu, kita harus tahu informasi dari cabai misalnya. Cabai itu pedas gitu. Kita tahu, oh pedas tuh rasanya pedas nih gitu. Ya enak di lidah gitu. Kedua, kita juga perlu tahu nih dari kita perlu tahu dari misalnya dari visualnya. Oh biasanya kan pedas itu merah gitu, merah gitu. Nah itu kan butuh informasi dan berbagai informasi kan. Jadi nanti ketika anak ngobrol, anak misalnya SD atau anak TK misalnya ngobrol, aku nggak suka nih makanan yang pedas. Nah kita langsung kebayangkan, oh pedas itu seperti ini gitu. Tanpa kita harus merasakan tanpa kita harus lihat, tanpa kita harus merasakan pedas itu apa, karena kita sudah dapat informasi tersebut, gitu. Nah, kalau pada anak-anak yang mungkin memiliki masalah sensori, mungkin mereka tidak tahu gitu pedas itu apa gitu, karena mereka belum pernah mengalami pedas itu seperti itu. Juga penting nih dalam empati, dalam apa kemampuan-kemampuan intrapersonal seperti empati seperti itu juga perlu tuh karena kan ketika kita mengelus orang, kita merangkul orang, itu kan ada di situ kan kita belajar kan, oh itu menenangkan kayak gitu. Lalu misalnya kayak misal temennya cerita empati, aku sedih banget nih kemarin aku jatuh dari prosotan. Nah itu kan membentuk empati kan, karena kenapa bisa bentuk empati? Karena kita sebelumnya pernah jatuh nih gitu, kita pernah merasakan sakit nih. Oh sakit, iya sakit tuh nggak enak ya. Jadi kita paham nih ketika teman cerita, oh aku jatuh nih, aku kesakitan gitu. Dan kita jadi paham nih, oh iya sakit nggak enak ya. Iya aku juga nggak suka nih, aku sedih juga kalau aku jatuh. Nah itu empati tuh kayak begitu. Nah, jadi itu butuh dari sistem sensori taktil dan sistem sensori proprioceptif gitu, dan vestibular juga. Gitu. Nah, jadi banyak banget nih dampak-dampaknya kalau ketika sistem sensori itu tidak optimal. Nah ya ini tadi mungkin beberapa contoh udah saya jelaskan. Jadi anak dapat pikiran nakal nih sebetulnya mereka tidak sadar apabila mereka menyakiti temannya. Jadi mau nyapa tapi malah ngegaplok gitu kan, nggak sengaja tapi sebetulnya cuma mau tujuannya adalah nyapa gitu. Nah ini juga nih regulasi emosi jadi nggak optimal nih karena mereka misalnya terlalu hipersensitif, jadi mereka moody, cemberut aja gitu. Misalnya ada karena mereka sebetulnya mereka ketakutan gitu, ketakutan karena mereka takut tersenggol. Atau hiposensitif, misalnya anak hiposensitif itu karena mereka tidak terstimulasi oleh
sesuatu yang membuat mereka menjadi semangat gitu, suara yang kencang, cahaya, gerakan gitu. Mungkin mereka jadi kelihatan lesu, lesu, diem-diem aja. Atau mungkin hiposensif itu biasanya juga kalau mereka lagi asik, mereka nggak peka tuh, mereka lagi lari-lari, kecapean, mereka nggak peka, jadi asik aja, main aja terus gitu. Nah, sensory seeking biasanya regulasi emosinya lebih, wah menggebu-gebu nih, aku senang sekali, aku bahagia hari ini. Lalu dia loncat-loncat, mencari stimulus-stimulus yang ada. Nah, bagaimana sih menjaga agar pemesan sensori tetap optimal? Nah, perlu digarisbawahi, penanganan ini tentu bukan penanganan yang sama ketika diberikan ke dokter atau ke terapi. Jadi bukan penanganan yang kayak, gimana nih cara nyembuhin sensori ini gitu, gimana nih cara memperbaiki sensori ini, bukan bukan seperti itu. Nah itu butuh belajar dengan waktu yang lama sekali, bertahun-tahun, bahkan beberapa dokter itu perlu ngambil license lagi ke luar negeri, di Hong Kong, di Singapura gitu. Nah tapi ini yang ingin saya sampaikan adalah pendekatan untuk masyarakat, pendekatan untuk orang tua, untuk guru sebagai pertolongan pertama nih, ketika menghadapi anak ASD yang mengalami permasalahan sensori gitu. Nah ini dikemukakan oleh Lucy Jane Miller. Jadi dibikin apa nih akronimnya adalah secret gitu supaya lebih mudah diingat. Nah apa aja secret? Pertama attention, lalu ada sensation, ada emotion, ada culture, relation, environment, lalu ada task. Nah ini satu-satu nanti saya jelaskan. Nah pertama adalah atensi. Nah, ketika kita menyadari kalau anak ini ada permasalahan sensori itu kan tentunya dari kegiatan kan. Misalnya lagi kegiatan bermain, lagi kegiatan belajar, nah kita bisa sadar tuh, anak ini tuh lagi fokus main atau lagi apa nih gitu. Misalnya lagi belajar, atau ternyata belajarnya nggak fokus. Kenapa nih? Kok bisa nggak fokus nih? Oh, oh iya dia kan punya permasalahan sensori ya. Coba kita telaah nih lebih lanjut. Nah, karena kenapa bisa itu karena mungkin otak tidak dapat stimulus yang relevan nih. Mungkin ketika belajar ada suara-suara atau ada gerakan-gerakan temennya nih yang mengganggu dia, akhirnya dia nggak fokus gitu. Ya, nah atensi itu dipengaruhi oleh tingkat arousal. Arousal apa ya dibilang ya bahasa gampangnya ya? Eh, Apa sih arousal? Apa ya daya si apa ya kesiapan eh, apa ya kesigapan ya tingkat kesigapan gitu loh arousal. Misalnya arousal tuh contohnya gampang mungkin dipahaminnya kayak misalnya kita bangun tidur nih. Bangun tidur kan itu kan kita kan kondisi arousalnya low. Kenapa? Kita lemes, kita baru bangun kayak gitu. Nah, kita berusaha nih coba naikin arousalnya. Gimana caranya? Oh, misalnya kayak mungkin beberapa anak zaman sekarang tuh kalau ningkatin arousal adalah kita ngeliat Instagram, terus ngeliat kayak yang lucu-lucu. Nah, itu kan lama-lama kita jadi kita naikkan. Oh, dari ngantuk perlahan-lahan kita lihat Instagram, oh jadi seger gitu. Atau biasanya kayak kita cuci muka gitu, cuci muka, mandi. Nah, itu satu cara yang supaya kita tuh jadi seger gitu. Kesigapan kita jadi seger gitu. Jadi naik ke atas, optimal gitu. Nah, yang kalau terlalu berlebihan itu yang terlalu menekan. Nah, saya itu kayak menekan. Misalnya tuh yang terlalu berlebihan tuh kayak tegang, karena terlalu banyak stimulus yang masuk. Misalnya kita lagi di keramaian gitu, lagi di pesta. Nah, mungkin ada beberapa orang yang kurang suka tuh di pesta karena terlalu berisik gitu. Nah, itu mungkin bikin mereka jadi cemas. Atau mungkin ketika di main roller coaster kayak gitu, itu kan gitu kan sampai teriak-teriak kayak gitu. Itu arousal kita lagi tinggi tuh kayak gitu. Nah, sama juga pada anak yang punya permasalahan sensori. Nah, atensi mereka itu dipengaruhi oleh tingkat arousal. Nah, secara umum, tapi itu kan diagram ya, ada letaknya di mana tuh sebetulnya tidak menentu, tapi dibagi jadi 3 nih secara umum. Pertama ada yang low, ada yang uh, optimal, ada yang high. Nah, yang mau kita harapkan adalah di tingkat sedang. Jadi atensi optimal tuh apabila anak ada di arousal state yang tingkat sedang, kayak gitu.
Jadi tidak terlalu rendah mereka mungkin ketiduran, mereka jadi lemes. Atau nggak terlalu tinggi nih, kalau terlalu tinggi mungkin mereka jadi nggak fokus, mereka malah jadi marah-marah, teriak-teriak, tantrum, karena terlalu berisik, kayak gitu. Kita maunya anak-anak tuh ada di optimal state, gitu, supaya mereka tensinya optimal. Nah, gimana sih caranya supaya anak-anak itu punya arousal state yang optimal? Nah, ini orang-orang okupasi terapi bilang nih, oh bisa nih kita kasih dengan sensasi gitu. Sensasi itu kayak stimulus, mengatur intensitas lampu, suara, kencang suara, lagu, seperti itu. Gerak-gerakan. Nah, itu bisa mempengaruhi arousal state nih gitu. Karena itu adalah stimulus gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini beberapa. Nah, sebetulnya kegiatannya banyak banget. Gimana caranya ngatur kita ke optimum state? Banyak banget. Beberapa mungkin dari para peserta Bapak Ibu mungkin ketemu dokter, mungkin ada beberapa disarankan kayak Wilbarger protokol, mungkin kayak disikat gitu. Nah, mungkin ada weighted vest gitu. Weighted vest jaket pemberat. Nah, itu mungkin ada beberapa strategi-strategi yang bisa diberikan oleh ahli yang memang ahli di bidang sensor integrasi gitu. Ada weighted vest, ada Wilbarger protokol kayak gitu. Atau kayak mungkin ada beberapa orang tua mungkin pernah atau guru mungkin pernah lihat kayak anaknya dikasih grabber. Grabber tuh kayak karet, karet, eh, karet bentuknya mungkin ada bentuknya kayak B, ada bentuknya ada T gitu di bayangan. Nah, itu karet tuh bisa digigit sama anak gitu. Nah, itu juga gunanya tuh memberikan sensasi ke mereka gitu. Nah, dalam eh, Nah, itu tidak pada kesempatan ini tidak saya berikan karena itu membutuhkan membutuhkan license ya license juga benar, membutuhkan observasi juga dan sebaiknya memang dikonsultasikan dengan ahli terlebih dahulu gitu. Oh, jadi nanti maksudnya kan nanti kan ketika grabber itu kan perlu konsultasi dulu, mungkin bisa nanti anaknya bisa kalau kita sembarang kasih kan mungkin anaknya bisa kesebel kayak gitu. Seleb gitu, atau mungkin ketika kita asal-asal nih kasih Wilbarger protokol, misalnya kita sikat-sikat aja anaknya, mungkin sikatannya jadi kurang tepat atau sikatnya salah, justru malah anak malah kesakitan gitu. Nah, itu ada beberapa teknik-teknik yang perlu dikonsultasikan dulu nih dengan dokter atau dengan okupasi terapis kayak gitu. Nah, tapi ada nih kegiatan yang sebetulnya bisa nih kita lakukan sebagai awam gitu, sebagai masyarakat, sebagai orang tua, sebagai guru yang mungkin mau kita lakukan sendiri secara mandiri. Nah, kalau misalnya rendah, misalnya arousal state anak rendah, nah kita bisa nih naikin intensitas cahaya atau volumenya agak dikencengin, atau mungkin kalau anaknya lebih lebih oke nih, lebih optimal nih perkembangannya di proprioceptif gitu. Oh ya udah kita ajak gerak-gerak aja nih, muter-muter, nyanyi-nyanyi kayak gitu. Nah, itu mungkin dari dia lemes jadi dia lebih segar. Nah, makanya kan kayak misalnya kalau dalam kegiatan terapi atau kegiatan TK, anak-anak itu kan kayak diajakin dulu untuk nyanyi kayak tangannya digerak-gerakin kayak gitu. Jadi kan mereka jadi arousal state-nya naik supaya mereka bisa lebih fokus kayak gitu. Atau juga bisa nih ikutin gerakan ketukan. Misalnya kayak kalau ketukannya kencang, anaknya harus gerak cepat. Kalau ketukannya lambat, anaknya gerakannya lambat kayak gitu. Nah, itu bisa meningkatkan arousal state mereka supaya jadi optimal. Nah, kalau terlalu tinggi gimana nih? Nah, kalau terlalu tinggi, itu bisa nih kurangin intensitas cahaya, kurangin volume, ngomongnya pelan-pelan ya. Dan itu mereka dari tinggi jadi lebih rendah. Nah, makanya kan kenapa ketika ada orang stres, maksudnya ya orang stres atau misalnya kita telepon ke customer service gitu kan kalau kita marah-marah misalnya, itu kan customer service kan punya SOP nih, kalau marah-marah tuh kita harus ngomongnya pelan, kita harus tenangin dia dengan suara kita yang pelan. Nah, kenapa itu? Karena itu ternyata pengaruh dengan arousal state kita gitu. Jadi kita jadi lebih tenang ketika orang ngomong tenang kayak gitu. Bisa dari situ tuh cahaya atau volume suara.
Nah, apabila anak mau, bisa nih pijat secara perlahan, gitu, pelan-pelan. Pijat, kayak gitu. Nah, pelan-pelan, nanti mereka jadi lebih tenang, kayak gitu. Lalu juga bisa nih mendorong meja atau bangku, diajak angkat benda berat, tapi jangan terlalu berat. Mungkin tasnya diisi buku, beberapa buku, tapi jangan terlalu berat. Nanti malah mereka tidak nyaman, malah jatuh seperti itu. Dikasihnya beratnya, tapi beratnya dikira-kira aja, gitu, beratnya dikit. Gitu. Nah, tapi sensasi ini itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Banyak berbagai hal lain, mungkin bisa kayak dipeluk selimut, kayak gitu. Mungkin ada kegiatan olahraga sebelum mulai sekolah, kayak gitu. Mungkin karena ya kan, mungkin karena vestibular nih, pusing nih, habis dari rumah ke sekolah, pusing nih naik mobil. Itu kan tingkat rasa mereka kan tinggi kan. Oh ya udah kita coba ajak kegiatan yang bikin mereka lebih supaya turun nih rasa stepnya. Oke, kegiatan apa? Misalnya mereka sukanya eh, naik turun tangga, misalnya kayak gitu pelan-pelan. Lalu atau bawa barang-barang yang berat untuk kita ajak dorong. Yuk, dorong yuk, dorong-dorongan juga sama kita. Itu bikin mereka rasa stepnya turun. Atau kita pijitin sebentar. Kita bawa ke ruangan yang lebih tenang, kayak gitu. Nah, ketika mereka dari tingkat tinggi udah optimal, nah baru kita bisa masuk ke kelas, gitu. Lalu ya emosi. Emotion, jadi kan kecenderungan anak-anak yang memiliki perasaan sensori kan karena mereka cenderung mengalami disregulasi emosi. Jadi mereka sedih, mereka marah, mereka cemas, lalu juga melakukan perilaku yang tidak sesuai kayak menangis, memukul dan berteriak. Seperti itu. Karena mereka mungkin terlalu hipersensitif, senggol kayak gitu, senggol dikit mereka langsung teriak, langsung mau mukul temennya, langsung mau bales kayak gitu. Atau mungkin mereka terlalu hiposensitif gitu kan, mereka jadi tidak peka, mereka lemes, uh, diem, ya terlalu lemas mungkin karena mereka tidak terstimulasi dari suara, dari visual, bukan untuk bikin mereka lebih segar. Gitu. Nah, itu mereka biasanya mengalami disregulasi emosi. Nah, gimana caranya supaya kita mengajarkan anak untuk bisa regulasi emosi, begitu? Itu caranya banyak banget, banyak banget. Banyak banget. Ini ada beberapa caranya. Pertama, kita harus kenalin dulu anak dengan emosi. Kedua, baru kita ajarkan metode regulasi emosi. Gimana caranya supaya mereka bisa ngontrol emosi mereka, kayak gitu. Nah, pertama nih, kalau kenalin anak emosi, cara yang paling gampang, sebetulnya caranya banyak banget. Mungkin bisa pakai flashcard, mungkin bisa pakai jurnal kayak hari ini moodnya apa, sedih, tempel sedih. Jam ini moodnya apa, senang, gitu. Kenapa kamu senang, kenapa kamu sedih, jelaskan, gitu. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan memberikan label. Jadi bilang kalau anaknya lagi nangis, lagi marah, lagi senang, kita sebutin kayak lagi nangis, misalnya hari sedih ya, gitu. Ari sedih, Ari kenapa sedih gitu tanyain, ngomongnya pelan-pelan gitu. Iya ini misalnya ada alasan, misalnya iya nggak mau belajar atau apa gitu, maunya main gitu, oh ya sedih ya. Nah setelah itu kalau ya setelah itu baru kita lanjutkan, oh kalau sedih mesti gimana gitu. Nah kalau marah juga, Ari marah ya, Ari kayaknya teriak-teriak nih, Ari marah ya, gitu kita sebutin. Oh jadi dia tahu kalau dia tuh sedang marah. Itulah juga senang. Gitu. Nah, baru diajarkan metode regulasi emosi. Nah, metode regulasi emosi banyak, 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 banyak banget. Beberapa yang bisa kita lakukan adalah deep breathing. Minta mereka nafas, kita hitung sampai 8, kita ajarin. Pokoknya dada sama perutnya harus mengembang, memakai mulut gitu. Atau butterfly hug gitu kan. Kita kasih stimulasi sendiri nih ke badan kita gitu. Kita pijit, supaya kita jadi lebih tenang. Gitu. Atau biasanya nih yang cukup efektif juga ada rest corner. Kita bikin misalnya di sekolah ada tempat mungkin di kantin, mungkin UKS atau mungkin kalau di tempat anak kalau di TK itu misalnya ada indoor playground gitu kan, indoor playground. Nah, itu bisa jadi tempat rest corner.
ketika mereka emosi, ketika mereka kita bawa ke situ gitu. Jadi mereka perlahan-lahan mereka berkurang nih emosinya. Nah, regulasi emosi itu juga penting, penting diajarkan sebagai apa ya? Sebagai amunisi kayak kita perang kita bawa granat nih gitu. Kita persiapin karena ketika nanti anak tantrum, tantrum itu kan bisa kapan aja, bisa tiba-tiba. Nah, tantrum itu akan lebih cepat reda ketika anak-anak tuh punya regulasi emosi gitu. Jadi ketika mereka teriak, mereka marah, kita udah ajarin nih sebelumnya nih regulasi deep breathing. Oh ya udah kita, ayo kalau marah gimana nih gitu. Deep breathing-nya hitung 1 sampai 8 sampai 10 kayak gitu. Nah, itu bisa jadi amunisi nih ketika nanti tantrum. Jadi ketika tantrum itu jadi nanti ketika menghadapi tantrum kita nggak terfokus aja dengan tantrum dan menyelesaikan tantrumnya, tapi kita udah bawa granat, kita udah bawa senjata, peralatan nih pada saat tantrum kita bisa nih pakai regulasi emosi supaya dia lebih tenang. Seperti itu. Nah, culture, budaya. Jadi di rumah, di sekolah itu sebetulnya punya budaya loh gitu. Ada aktivitas, rutinitas itu budaya loh gitu. Nah, pada anak pemasaran sensori, sebetulnya orang tua, guru itu bisa loh menciptakan budaya baru yang sesuai dengan kebutuhan anak. Itu caranya bisa buat kesepakatan dengan guru di sekolah, orang tua, atau bikin rutinitas, misalnya kayak pagi, oh ya udah tahu nih anaknya misalnya terlalu hipersensitif dengan vestibular, sampai sekolah udah kelayangan, udah mau sekolah pusing. Nah itu kita bisa tuh kalau sebelum sekolah kita mungkin datang lebih awal, kita ajak jalan dulu keliling taman sekolah, keliling sekolah supaya arousal state-nya tuh optimal. Nah, bisa bikin rutinitas itu. Nah, atau misalnya nih habis belajar, aduh pusing nih belajar, fokus banget nih di sekolah gitu. Kita bisa ajak anaknya untuk, oh setelah pulang sekolah kita nari-nari yuk, kita lari-lari yuk. Nah, nanti jadi ketika pulang sekolah mungkin ada les lagi, atau mungkin ada kegiatan berenang atau apa, mereka bisa optimal lagi tuh, bisa segar lagi. Gitu. Jadi diatur, tidur jam berapa, bangun jam berapa, sebelum sekolah ada kegiatan apa, setelah pulang sekolah ada kegiatan apa. Nah, itu bisa tuh dibangun rutinitas. Seperti itu. Oke, lalu relasi. Nah, relasi juga penting banget nih. Kita perlu membangun relasi positif nih dengan anak. Jadi ketika karena penting karena trust gitu. Berbeda banget. Eh, Walaupun kita tahu teori apa, teori ini, teori itu, kalau kita nggak punya relasi dengan anak tuh sama aja mati gitu, sama aja bohong gitu loh. Bahkan mungkin lebih penting relasi positif gitu ketika kita berhubungan dengan anak yang lagi papasan solid, terutama SD gitu. Kenapa? Karena mereka trust dengan kita. Ketika anak trust tuh mereka lebih gampang diatur gitu loh. Lebih gampang kita suruh duduk, mereka mau duduk gitu. Mereka kenal kita, mereka tahu kalau kita tuh adalah orang yang menyenangkan gitu loh. Jadi kita perlu bangun nih relasi positif dengan anak kayak gitu. Jadi mereka akan lebih dengerin kita, mereka akan lebih mau kerjasama dengan kita. Beda kan, maksudnya ketika anak ketemu dengan orang asing, ngeliat orang asing aja udah nggak mau kan, udah kayak ngumpet-ngumpet, takut. Tapi ketika anak ngeliat orang yang kenal, mereka udah senang kan, mereka nyamperin, "Hai, halo, halo, halo," dan mereka mau kegiatan sama kita gitu. Jadi penting banget tuh relasi positif. Walaupun kita terapis, kita psikolog yang udah jago banget, atau dokter yang udah terkenal banget, kita perlu punya relasi positif. Kita perlu bangun relasi positif dengan anak gitu. Karena dengan demikian anak akan lebih mau kerjasama, anak lebih mau percaya dengan kita, menganggap kita orang yang menyenangkan gitu. Jadi mereka mau kegiatan sama kita. Lebih gampang kalau kita kasih intervensi. Begitu. Nah, caranya tentu bermacam-macam ya. Mungkin para guru, para orang tua mungkin udah lebih banyak lah caranya gitu. Lebih banyak caranya untuk mencari cara bagaimana supaya membuat anak mereka senang, mungkin buat anak mereka lebih dekat dengan kita gitu gimana caranya. Intinya ketika mereka berhasil, kita jangan lupa kasih apresiasi. Apresiasinya bisa apapun yang anak suka. Misalnya kayak, wah kita senyum gitu, atau kita kayak tepuk tangan, very good, kita gitu. Nah, bisa kayak gitu. Tapi ketika mereka gagal, jangan dimarahin juga, tetap hibur mereka. Apalagi anak-anak ya.
orang dewasa ya beda ya, maksudnya kalau mereka gagal kan ya kritik itu kan membangun mereka, tapi kalau anak-anak itu harus buat selalu suasananya menyenangkan gitu. Kenapa? Karena supaya mereka itu tidak kapok, tidak takut, gitu. Tetap senang melakukannya. Karena ketika orang senang itu, ketika anak senang itu kan kita bukan kan anak aja deh, kita senang, kita aja itu jadi lebih mau melakukan kegiatan, lebih mau tergabung dengan kegiatan itu, lebih bersemangat untuk melakukan kegiatan itu. Gitu. Jadi ketika mereka gagal, tetap bikin suasananya menyenangkan, tetap hibur. Oh gagal, ya nggak apa-apa jatuh, yuk kita bikin lagi yuk, kita susun lagi yuk, pelan-pelan kayak gitu. Atau enggak kita kayak pura-pura kita juga, kok aku jatuh ya bangunannya gitu. Jadi mereka juga, oh iya, ternyata kesalahan itu juga nggak cuma dilakukan oleh kita aja, kalau dia aja, tapi kita juga bisa melakukannya kayak gitu. Kita pura-pura salah-salahin biar mereka seneng kayak gitu. Mungkin suasananya menyenangkan gitu. Karena kan bukan masalah gagal atau berhasil kan, masalah ada proses kan gitu ketika melakukan kegiatan kan, ketika belajar, ketika bermain seperti itu. Nah, lalu modifikasi lingkungan supaya result state-nya tetap optimal, tempat duduk, meja, intensitas lampu, posisi seperti apa. Mungkin ada beberapa anak yang butuh tempatnya sendiri, mungkin dikasih kubik seperti ini, seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa anak yang mengalami sensory seeking, biasanya itu lebih fokus ketika duduknya itu di tempat duduk yang seperti ini, yang balon, ada gerakan, ya, yang sensory, ada gerakan kayak gitu, supaya mereka bisa lebih fokus kayak gitu. Dan juga biasanya bisa juga tempat duduk yang mungkin agak dikasih bantal, karena kan tempat duduk kan biasanya kan tempat duduk, apalagi tempat duduk sekolah kan biasanya kan posisinya kan kurang enak ya gitu ya. Mungkin bisa kita kasih tambah bantal supaya posisi mereka tegak gitu. Karena biasanya anak-anak yang hiposensitif, yang mengalami proprioceptive hiposensitif, itu kan biasanya itu duduknya tidak tegak. Tapi sebetulnya dengan kita tegak itu kan kita jadi lebih fokus. Informasi dari tubuh itu lebih cepat nyampe kan karena tegak dan gitu. Nah itu mungkin bisa dikasih bantal di belakangnya, dimodifikasi lah tempat duduknya gitu. Nah ini juga tas atau tugas. Jadi ketika ada tugas, misalnya harus pakai lem gitu kan, kita nggak usah paksa anaknya pakai lem kalau mereka ternyata masih takut nih dengan lem gitu. Nah mungkin nanti terapinya perlahan-lahan ngajak dia main lem supaya dia jadi lebih tenang, lebih nyaman ketika megang lem. Tapi sebetulnya ketika kita di sekolah, ketika kita bermain lem, kalau nggak bisa pakai lem, sebenarnya bisa kita ganti. Kalau kita pakai selotip dulu, seperti itu. Oh pakai selotip aja nih, pakai double tip dulu. Atau mungkin ketika nulis, karena anaknya mungkin belum terlalu fasih dengan nulis, kita bisa nih ketik dulu gitu. Jadi sebetulnya banyak cara yang bisa kita kreatifkan supaya anak tuh bisa menyelesaikan, bisa mencapai goalnya tanpa perlu merasa tidak nyaman. Seperti itu. Misalnya contohnya dari lem uhu, itu kan lengket tuh ya. Oh ya udah nih karena terlalu jijik, ya udah kita pakai selotip dulu. Seperti itu. Ya jadi itu penanganannya secret. Intinya pertama kita lihat dulu attention-nya seperti apa, lalu dari attention kita tahu, kita kira-kira kita analisis sebetulnya arousal state gitu seperti apa gitu. Arousal state-nya terlalu tantrum kah, marah-marah kah, atau terlalu lemes kah. Nah setelah itu baru kita kasih sensasi. Oh sensasinya apa nih? Oh karena terlalu terlalu ngantuk, terlalu lunglai gitu. Oh ya udah kita ajak olahraga dulu, loncat-loncat kayak gitu, loncat-loncat atau kita ajak nari, tangannya kita gerak-gerakin, kayak gitu. Mereka lebih semangat lagi gitu. Nah, lalu juga nanti misalnya anak yang mengalami sensory itu punya masalah dengan emosi. Nah, ketika mereka marah, ketika mereka tantrum itu apa yang bisa kita lakukan kayak gitu. Ajak mereka di briefing, kita persiapkan dulu sebelumnya, kita ajarin regulasi emosinya dulu seperti itu. Lalu culture, rutinitas, pagi ngapain, siang ngapain.
sore ngapain, kayak gitu, setelah makan mesti ngapain, setelah olahraga mesti ngapain, setelah bangun tidur, setelah naik mobil mau ke sekolah mesti ngapain. Nah, gitu kita bikin rutinitas supaya anak selalu ada di rasa sosialnya selalu optimal, tensinya selalu optimal gitu. Lalu relasi jangan lupa, itu paling penting, itu penting banget supaya anak percaya sama kita, menganggap kita seorang yang menyenangkan, jadi mau beraktivitas dengan kita. Lalu environment, bisa nih di-upgrade tempat duduknya seperti apa, kalau memang dibutuhkan, kalau tidak dibutuhkan juga tidak perlu, gitu. Lalu juga ada tas, jadi dalam menyelesaikan goal itu jangan lupa sebetulnya ada banyak cara kreatif yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin bisa pakai mengetik kalau anaknya masih tidak nyaman untuk menulis, atau mungkin bisa pakai solatif ketika anaknya tidak nyaman dengan lem. Seperti itu sih. Oke. Oke, demikian materi hari ini. Jadi itu adalah materi dasar sebetulnya, materi dasar kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada para guru, yang tujuannya adalah untuk memberikan pertolongan pertama nih ketika ada anak ASD yang mengalami penguasaan sensori. Jadi dari situ juga kita bisa tahu nih, misalnya seenggaknya kita tahu deh mesti diapain ketika anaknya misalnya lagi ngamuk, lagi tantrum karena apa. Kita tahu nih penyebabnya apa. Oh, kita tahu penanganan pertama apa, kayak oh ya udah mesti dikeluarin dari ruangan. Lalu juga ini juga akan bisa mendukung ketika nanti para guru atau para orang tua mengobrol dengan terapis atau dengan dokter gitu. Jadi seenggaknya ada knowledge di mana bisa menunjang kerjasama tersebut. Seperti itu. Sekian, saya kembalikan ke Bapak Jeffrey. Halo, halo. Oke, halo. Ya, terima kasih Kak Dion untuk sharingnya hari ini. Sangat insightful ya. Jadi kita udah belajar sama-sama, udah dengar sama-sama kalau sensori itu jadi salah satu dasar pondasi yang penting ya Kak, untuk kita bisa melakukan berbagai macam hal gitu di dalam hidup ini gitu ya. Betul. Sesimpel pakai sepatu atau pakai baju aja itu melibatkan banyak sekali input sensori ya. Betul. Dan tadi juga kita udah sama-sama belajar, ada yang namanya hypersensori, ada yang hipo, ada juga yang mungkin sensory seeking, juga sampai ke kira-kira apa nih pertolongan pertama dalam tindak lanjut yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki anak yang memiliki permasalahan sensori dengan teknik A Secret tadi ya Kak. Ya. Oke. Nah, kalau gitu sekarang kita membuka kesempatan untuk tanya jawab. Jadi jika ada Bapak Ibu Sobat Inklusi di sini yang memiliki pertanyaan, silahkan boleh raise hand, boleh berbicara secara langsung, jika lebih nyaman juga boleh menyampaikan pertanyaannya lewat chat. Apakah ada pertanyaan? Nah, kita sudah dapat pertanyaan nih Kak dari Bapak Hadian. Kak Dion mau tanya terkait proses antara hypo dan sensory seeking. Memungkinkan nggak ada proses anak yang tadinya hypo, tapi karena rasa ingin tahu, misal dari melihat teman, mereka ngerasa orang lain bisa merasakan sensasi yang mereka nggak bisa rasain gitu. Ujung-ujungnya jadi penasaran dan cobain terus-terusan, akhirnya yang tadinya hypo malah jadi sensory seeking gitu. Memungkinkan nggak Kak? Nggak pernah ketemu sih. Belum pernah ketemu sih, tapi secara teoritis jadi kan yang permasalahannya itu kan ada di otak mereka. Jadi ketika mereka mengalami hiposensitif, kemungkinan apa yang terjadi, yang mereka alami itu adalah perilaku-perilaku yang berhubungan dengan hiposensitif sih. Tapi memang belum pernah lihat sih ada yang tiba-tiba berubah dari hipo jadi sensory seeking. Mungkin ada yang gabungan. Jadi ada gabungan hipo, ada gabungan sensory seeking. Jadi mungkin pada sensori tertentu itu mereka hipo, mungkin pada sistem sensori tertentu mereka sensory seeking. Tapi kalau tiba-tiba berubah sih, kalau dari yang saya baca sih belum ada ya, belum ketemu ya. Tapi ada beberapa perilaku yang mungkin menyerupai, karena kan beberapa kasus kalau anak hiposensitif itu kan karena mereka tidak peka dengan stimulus-stimulus yang mereka rasakan, kayak gitu. Misal kayak capek, lelah, atau rasa-rasa pedas, gitu. Nah mungkin aja mereka berperilaku demikian, kayak gitu.
Maksudnya kayak karena tidak tahu capek, mereka lagi asik, mereka liatin teman mereka, mungkin mereka juga suka dengan kegiatannya, ya mungkin mereka jadi berkegiatan terus-menerus dan tidak berhenti-berhenti. Itu sih. Tapi kalau secara tertib saya belum pernah lihat sih kalau tiba-tiba berubah gitu. Karena sebetulnya kan bukan apa ya? Bukan eh, misalnya kalau kita bilang karena itu sebetulnya kan proses biologis kan, kayak misalnya ASD, nggak mungkin kan tiba-tiba kita jadi bilang ADHD gitu. Oh karena dia aktif jadi ADHD kayak gitu. Enggak kan, karena itu kan memang proses biologis dan oh kita karena kita punya kekurangan di situ ya berarti kita memang di situ gitu sih. Oke, terima kasih Kak Dion untuk jawabannya. Untuk Bapak Hadian, apakah sudah jelas jawabannya? Mungkin ada pertanyaan lanjutan juga silakan disampaikan jika ada. Juga teman-teman sobat-sobat inklusi lain, jika ada pertanyaan silahkan menyampaikan. Bisa berbicara secara langsung atau mungkin lewat chat. Oke. Kita dapat pertanyaan lagi nih Kak Dion dari Ibu Luciana. Izin bertanya Kak Dion, anak saya usia 11 tahun ASD. Waktu kecil dia takut dengan suara kencang, misalkan musik satu ultah. Lalu sekarang sudah bisa handle, namun baru-baru ini dia tiba-tiba takut saat melihat film kartun, gambar manusia, atau melihat gambar manusia di buku, gambar anak kecil atau dewasa, dia akan tutup mata. Dan dipaksa dia akan tetap menolak melihat. Apakah anak ASD biasa seperti ini? Eh, bisa aja. Karena tapi hmm, tergantung sih, tergantung. Mungkin aja memang gambar yang di dalam buku manusia itu memang menyeramkan kan untuk dia. Mungkin gambarnya mungkin masuknya akan berubah-berubah masalah sensor Oh yang ya. muncul. Ya bisa aja karena kan memang eh, dinamis kan. Maksudnya ketika eh, suatu waktu mungkin bisa eh, mungkin ya jadi bisa membaik atau mungkin bisa memburuk tergantung bagaimana terapinya seperti apa gitu. Tapi kalau yang kasus ini saya kurang tahu sih, mungkin apa yang digambar manusia itu mungkin apakah menyeramkan, mungkin anaknya tidak suka, atau mungkin ada warnanya yang dia tidak suka, ya tergantung sih gitu. Gak cuma anak ASD saja sih, bisa juga semua anak. Maksudnya saya aja juga bisa ketakutan kan, misalnya kayak lihat video film horor, itu kan kalau film horor kan saya biasanya tutup mata juga kan, maksudnya karena takut untuk melihat hantunya kayak gitu. Nah mungkin ada beberapa warna atau ada bentuk yang anaknya kurang suka kayak gitu. Mungkin terlalu sensitif juga dengan warna merah misalnya gitu atau warna apa kayak gitu. Bisa saja gitu. Tapi kalau memang dari kecil tidak kalau tiba-tiba muncul kalau misalnya dari kecil memang tidak sensitif seperti itu, mungkin ya bisa juga karena takut sih, karena takut dengan gambarnya seperti itu sih. Itu sih. Oke. Jadi mungkin ini ya Kak, harus kita apa ya? Mungkin harus kita observasi lebih Ya, lanjut itu ya, ya apakah ada benar-benar. pattern-pattern tertentu gitu kali. Betul, betul, betul. Harus diobservasi, harus lihat patternnya seperti apa, apakah dari kecil, dari dulu atau tidak, atau tiba-tiba muncul, kayak gitu. Nah, sih. Oh, kata Ibu Luciana ada menyampaikan saat anak kecil suka nonton film Upin Ipin misalnya. Saat ini dia nggak mau nonton, dia akan tutup mata. Gitu. Oh, begitu. Ini saya nggak tahu ya. Ini saya nggak tahu anaknya. Kalau sebetulnya tanya tentang spesifik, sebetulnya saya tidak tahu. Nah, uh, educational guess. Jadi berdasarkan teori aja. Ya mungkin aja ada film Upin Ipin yang tidak menyenangkan untuk mereka gitu. Misalnya kayak cahaya, mungkin warna warna dari cahaya dari kartun Upin Ipin yang mungkin tidak menyenangkan bagi mereka, atau gerakan Upin Ipin kan gerakan Upin Ipin atau animasinya mungkin tidak menyenangkan untuk mereka, atau mungkin Upin Ipin ceritanya juga lagi tidak menyenang tapi Upin Ipin nggak ada sih ya yang ceritanya menyenangkan sih ya. Iya mungkin dari itu cahaya, atau mungkin ada gerakannya, atau mungkin nonton di laptop cahaya terlalu terang,
kayak gitu. Itu kan juga bisa jadi kontribusi. Tapi untuk tahu persis kenapa anak ini bisa begini, anak ini bisa begitu, nah itu tentunya kita harus tahu anaknya seperti apa gitu. Saya harus lihat dulu anaknya seperti apa, observasi dulu, langsung harus wawancara, lihat pattern-nya dulu, gurunya bilang apa kayak gitu. Tapi ini educational guess, jadi jawaban berdasarkan teori, berdasarkan pengalaman, ya seperti itu. Mungkin ada warna yang kurang sukain, ada mungkin nonton di laptop cahayanya terlalu terang, dan akhirnya tutup mata. Seperti itu. Atau mungkin juga nggak karena masalah preferensi mungkin? Ya, Atau preferensi ya. juga bisa. Iya, ya, Oh, benar Bu. Sebaiknya memang dibawa asesmen saja, karena itu lebih, tentunya kalau asesmen itu kan nggak sembarangan kan, maksudnya akan diobservasi berhari-hari, jam-jam, jadi sehingga bisa tahu nih pokok permasalahannya apa. oke. Terima kasih Kak Dion untuk jawabannya. Terima kasih juga Ibu Luciana untuk pertanyaannya, untuk sharingnya. Berikutnya kita ada pertanyaan dari Ibu Clementina nih Kak. Untuk anak yang memiliki sensory seeking, lalu mereka berhasil menemukan kegiatan yang sesuai dengan apa yang mereka mau. Bagaimana sikap kami sebagai orang dewasa yang mendampingi? Apakah kami boleh memberikan batasan memberhentikan untuk mereka untuk melakukan kegiatan itu, atau baiknya seperti apa gitu ketika menemukan anak yang sensory seeking? Oh ya Kak Dion, mungkin sebelum menjawab, saya mau menyampaikan dulu, mohon maaf karena waktu yang terbatas, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir yang akan kita bahas. Tapi jika Sobat Inklusi masih memiliki pertanyaan, boleh tetap disampaikan lewat chat Zoom ini. Juga Sobat-Sobat Inklusi yang sudah bertanya lewat direct message kita di Instagram, juga lewat form pendaftaran kemarin, akan tetap kita jawab. Nanti tenang saja, tinggal ditunggu jawabannya di story-nya Instagram Inklusi. Gitu. Tapi untuk yang kita bahas secara live di Zoom ini akan kita batasi sampai pertanyaan Ibu Clementina. Silakan Kak Dian. Iya, jadi kalau prinsip sensori integrasi itu adalah anak paling tahu kebutuhan mereka. Jadi misalnya pada saat sensori integrasi itu beberapa kegiatannya tuh justru malah ngikutin anaknya nih. Oh, anaknya lagi butuh ini, kita ikutin deh. Oh, karena kenapa? Karena tubuh mereka butuh stimulasi itu sehingga sampai mereka mendapat cukup gitu. Butuh stimulasi ini, stimulasi itu. Nah, pokoknya prinsipnya ikutin anak kayak gitu. Beberapa terapi juga di luar negeri ada cerita bahkan datang ke tempat terapi, anaknya cuma ngeliatin jendela aja. Nah itu sama terapinya nggak diapa-apain, kayak dibiarin aja ngeliatin sampai awal sampai akhir, dibiarin aja sampai dia ngeliatin jendela. Kenapa? Karena prinsipnya kegiatan yang dilakukan anak adalah apa yang dibutuhkan, kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana, seberapa cukup nih, seberapa batasannya nih. Nah seberapa batasannya itu sebaiknya memang dikonsultasikan dengan ahli gitu. Seberapa banyak dengan terapis, dengan dokter mungkin, seberapa banyak, karena kita tahu cukup atau tidaknya kan secara awam kita tidak tahu, karena bagaimana, tapi dokter yang tahu, karena dokter itu tidak cuma melihat dari kegiatannya saja, tapi kelihatan dari gerakan tubuhnya. Oh ternyata udah bisa nih awareness dua arah gitu, dua bagian kiri kanan gitu. Oh ternyata dia sudah bisa duduk tegak kayak gitu. Lalu juga oh iya ternyata sudah bisa seimbang. Nah itu dokter yang tahu. Karena dokter tuh punya list-list tahap-tahap perkembangannya, list-list perlu sampai segimana. Nah itu dokter yang tahu, dokter dan terapis yang tahu. Jadi seberapa cukup, seberapa batasannya memang harus dikonsultasikan dengan ahli kayak gitu. Oke. Tapi kan mungkin kalau sebagai apa ya, misalnya sebagai orang awam dengan kondisi, misalkan saya seorang guru gitu, terus ketemu kasus anak seperti ini di sekolah, mungkin concernnya akan lebih ke bagaimana kalau anaknya dalam tanda kutip terlalu sibuk untuk sensory seeking, terus abis itu jadinya pelajaran di sekolah misalkan terganggu gitu Kak. Mungkin apa first step yang bisa kita lakukan selain tentunya harus konsultasi juga gitu. Iya, iya. Ya paling benar konsultasi sama orang tuanya juga, karena orang tua tuh pasti orang tua, terutama orang tua yang sudah konsul dengan terapi pasti punya cara-caranya. Nah, kalau memang seandainya nggak ada, kita lihat dulu anaknya tuh sensory seeking-nya apa, kayak gitu. Sensory seeking-nya apa misalnya? Misalnya lagi sekolah
di TK misalnya dia naik meja loncat, misalnya itu ya sensory seeking-nya. Nah itu kita bisa bikin jadwal, atau bisa bikin kesepakatan dengan anaknya. Jadwal mungkin sebelum kita mulai belajar, sebelum kita mulai sekolah, itu anaknya bisa diajak olahraga dulu sampai dia puas gitu. Nah itu kan nanti kan dia sensor seeking-nya sudah mulai puas, lalu nanti dia udah bisa mulai fokus, nanti baru bisa diajak belajar. Atau biasanya beberapa anak bisa sih dibuat kesepakatan. Oke, kayak oke nanti setelah kita belajar ini kita main ini ya gitu. Apalagi anak ASD, biasanya anak ASD itu cukup rigid ya, cukup rigid. Jadi kadang dalam beberapa waktu ada beberapa anak itu yang kalau dibuat jadwal, satu belajar, dua main, tiga belajar lagi kayak gitu. Nah itu mereka bisa seperti itu. Tapi memang paling tepat karena karena setiap anak itu unik, ASD itu juga unik, pemeriksaan sensor itu juga unik lagi. Nah itu sebaiknya memang ada seperti dengan value kita kan tailor made gitu. Jadi sebaiknya memang ada terapi atau ada dokter yang memang benar-benar itu memerhatikan dia dan bisa kasih solusi yang lebih tepat. Nah tapi ini adalah dari teori dari pengalaman saya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, Kak. Oke, jadi sebenarnya tetap keadaan idealnya adalah bisa Iya, pakai secret lagi, melakukan balik lagi ke konsultasi secret. kepada profesional supaya dapat solusi yang paling Iya betul, paling tepat. Oke. Dan ya kalau Dan memang tapi kalau mungkin kalau nggak ada banget, kalau nggak ada banget ya kita bisa seperti itu, secret. Kita pakai aja secret gitu. Oh secret, oh ya nih kita bikin jadwal Oke. supaya optimal. Oke. Dan tentunya juga bisa melakukan konsultasi kepada orang tua atau orang-orang terdekat. Ya itu harus. Si anak ya yang mungkin mempunyai solusi tersendiri gitu. Ya itu harus, nggak boleh tidak. Oke. Terima kasih banyak Kak Dion. Iya. Terima kasih banyak Kak Dion untuk sharingnya hari ini, untuk udah berbagi banyak kepada kita. Sampai sini sesi kita hari ini terkait materinya. Tapi untuk Bapak Ibu Sobat Inklusi sekalian, kirimkan link evaluasi yang kami bisa minta tolong Bapak Ibu Sobat Inklusi untuk isi sama-sama. Untuk nanti kami juga mengirimkan sertifikat, buklet, dan juga link YouTube nanti. Jadi Zoom ini akan kami upload ke YouTube supaya bisa dipelajari lagi, mungkin kalau ada kebutuhan untuk mempelajari ulang. Gitu. Dan kalau Bapak Ibu Sobat Inklusi sudah selesai mengisi link evaluasinya, juga jangan kemana-mana dulu. Habis ini kami minta kesediaan Bapak Ibu Sobat Inklusi untuk sama-sama foto sama-sama kita nih. Ini webinar perdana inklusi. Terima kasih banyak untuk dukungan Bapak Ibu Sobat Inklusi sekalian yang sudah mau nih meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita hari ini. Oke. Mungkin kita kasih waktu sekitar 2 menit untuk Bapak Ibu Sobat Inklusi sekalian mengisi link evaluasi dulu yang sudah diberikan lewat chat, atau mungkin jika kesulitan juga bisa melihat di slide berikut ini. Sekali lagi juga kami ingatkan, jika ada Bapak, Ibu, dan Sobat Inklusi yang masih memiliki pertanyaan, sangat boleh disampaikan lewat chat, supaya nanti kami tampung. Nantinya jawabannya akan kami berikan di story Instagram Inklusi. Juga untuk Bapak Ibu Sobat Inklusi yang sudah bertanya lewat form pendaftaran maupun lewat DM Instagram, juga nanti akan kami jawab di story-nya Inklusi. Ya, sama-sama Ibu Luciana, kami juga terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin evaluasinya sudah diisi oleh Bapak Ibu. Sekarang waktunya kita foto bersama, hore. Ya, bisa minta tolong ya untuk Bapak Ibu Sobat Inklusi, kita sama-sama buka kamera. Minta kesediaannya bagi Bapak Ibu Sobat Inklusi yang memungkinkan untuk buka kamera.
untuk kita sama-sama foto bersama. Oke. Apakah sudah, Bapak Ibu Sobat Inklusi? Mungkin masih ada yang bisa bergabung bersama kami untuk membuka kamera, kita foto bersama di webinar Perdana Inklusi ini. Dan Bapak Ibu Sobat Inklusi sekalian juga jangan lupa untuk setelah ini terus mengikuti sosial media kami. Semoga kita bisa bergabung lagi juga di webinar-webinar selanjutnya, live Instagram selanjutnya untuk sama-sama belajar dan berdiskusi. Panitia sudah difoto kita semua. Mungkin boleh pose ya, saya hitung ya. Oh, silakan yang foto deh, yang foto hitung ya. Oke Kak. Ya Bapak Ibu, Sobat Inklusi semuanya, kita buka kamera ya. Dalam hitungan ketiga, oke siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Kak Jan. Sudah? Oke, terima kasih. Oke, kalau begitu sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu Sobat Inklusi karena sudah bergabung bersama kami hari ini untuk sama-sama berdiskusi, belajar sama-sama. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami, dan mohon jangan kapok-kapok untuk sama-sama ikut webinar, live Instagram, dan juga bisa mengikuti konten-konten inklusi nih yang diperbaharui setiap minggunya di Instagram kami. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa. Nanti akan kami kirimkan ya sertifikatnya, bisa link YouTube-nya juga dan buklet ke email Bapak Ibu Sobat Inklusi sekalian. Ya, ada Bapak Dio. Bisa diundang jadi pembicara nanti. Bapak Dio. Thank you. Terima Kalau kasih. Kakak izin live dulu ya. Terima kasih. Terima kasih.